Duduk tegak di atas alas teratai, melafalkan kitab suci yang mendalam kata demi kata, Fang Xing mengejutkan semua biksu di Senzu. Tidak ada biksu atau pemimpin sekte besar lain di dunia yang dapat menyampaikan kebenaran surga dan bumi yang begitu dalam saat berkhotbah. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ketika orang seperti itu berkhotbah di samping panggung giok putih, puluhan ribu orang datang untuk menyembahnya. Semua kultivator tampak sangat bersemangat dan mencoba yang terbaik untuk mengingat setiap kata yang keluar dari mulutnya, bahkan termasuk orang suci yang duduk tinggi di panggung giok putih. Rencana Fang Xing sangat sederhana. Bukankah kau lebih menghargai sutra Taisang daripada nyawamu? Bukankah kamu sedang menyiksa muridku karena kitab suci yang rusak ini? Apakah kau tidak akan membasmi saudaraku demi sutra ini? Bukankah kau mengatakan bahwa jika satu orang melewatimu, kau harus membasmi satu orang, dan jika dua orang melewatimu, kau harus membasmi sepasang? Kalau begitu, aku akan menceritakannya kepadamu sebagai ajaran Buddha. Sekarang, tidak kurang dari 30.000 orang mendengarkan ceramah itu, dan masih banyak lagi yang berbondong-bondong ke sini. Di antara mereka, ada banyak guru besar Tao dan leluhur dari berbagai sekte Tao, yang berstatus terkemuka dan sangat penting. Kalau kau punya nyali, pergilah dan basmi mereka semua. Kitab suci tertinggi memang merupakan ajaran rahasia tertinggi. Warisan setiap kitab suci memiliki aturan dan metode rahasianya sendiri. Seseorang dapat mempraktikkan dan memahaminya sendiri, tetapi tidak dapat diwariskan kepada orang luar. Di masa lalu, bahkan setelah Fang Xing memperoleh garis besar umum Dao Alkimia tertinggi, ia ingin pergi ke Gagak Emas Agung untuk mempelajari kitab suci keabadian tertinggi, tetapi ia membutuhkan induksi antara pikiran dan jiwanya, tetapi ia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Akan tetapi, aturan-aturan ini pada akhirnya adalah hal yang sudah mati, seperti halnya aturan-aturan yang ditinggalkan oleh beberapa guru yang kuat sebelum mereka meninggal. Meskipun kuat, aturan-aturan itu tidak mutlak. Selain itu, kitab suci 9 Taisang adalah warisan yang harus diwariskan cepat atau lambat. Salah satu aturannya adalah bahwa mereka yang menjadi keturunan dari garis keturunan Tao Taisang memiliki kualifikasi untuk mewariskan salah satu kitab suci. Setelah mereka benar-benar memahami kitab suci lainnya, mereka juga dapat mewariskannya kepada orang lain. Sederhananya, kitab suci merupakan inti dari Taoisme tertinggi, tetapi jika Anda memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, maka prinsip-prinsip tersebut akan menjadi milik Anda sendiri. Dan Fang Xing sekarang memanfaatkan aturan ini. Dia adalah orang pertama yang mempelajari 3 sutra kitab suci transformasi spiritual tertinggi, kitab suci respon tertinggi, dan kitab suci abadi tertinggi. Dia telah tekun berlatih dan bermeditasi pada ketiganya, terutama selama 10 tahun ketika dia terbuang sia-sia, mencoba menemukan cara untuk memulihkan kultivasinya dari ketiganya, dan dia mempelajari setiap kalimat untuk waktu yang lama. Baru setelah ia merebut sumber pil Wanling di Guiksu dan memeliharanya sendiri, pengetahuan dan kultivasinya mencapai puncaknya, yang oleh dunia kultivasi disebut alam Mahayana ramuan emas. Ketiga kitab suci ini sepenuhnya miliknya sendiri. Pada saat inilah pula aturan-aturan misterius itu tidak lagi berpengaruh padanya. Prinsip-prinsip dan metode yang terkandung dalam 3 kitab suci telah tertanam dalam di lautan kesadarannya. Jika ia ingin menyampaikannya kepada orang lain, itu hanya masalah berbicara dengan lantang, yang tidak jauh berbeda dari ajaran kitab suci pada umumnya. Tentu saja, Fang Xing tidak menyangka bahwa meskipun ia dapat memberikan ceramah, hal itu tidak akan sesuai dengan aturan tradisi Taoisme tertinggi. Ia mungkin akan dikenakan semacam batasan misterius saat memberikan ceramah. Namun sekarang, ceramahnya berjalan sangat lancar. Dengan identitasnya sebagai keturunan tradisi Taoisme tertinggi, ia juga merasa bahwa beberapa batasan telah dilanggar sebelum ia memberikan ceramah. Memikirkan keberadaan yang tersembunyi di Guiksu, dia hampir mengerti segalanya. Makhluk itu secara diam-diam telah mengajarkan Lu Fengxian Taisang Xiao Yao Jing, dan telah mengganggu aturan-aturan yang ditinggalkan oleh para pendahulu jauh sebelumnya. Awalnya, ia mengajarkan kitab suci secara pribadi, dan kemudian Fang Xing mengajarkannya di depan umum. Dengan cara yang misterius, ia memblokir beberapa karma untuk Fang Xing. Hukum asli dalam 9 klasik tertinggi juga terganggu oleh tindakan mereka, dan kekuatan ilahi yang menahan menjadi sangat melemah. Ketika dia asyik-asyiknya bicara di atas teratai, pihak lain malah terpesona dengan pembicaraan di bawah, tetapi dia malah mengganggu pihak lain. Diam, jika kau bicara lagi, aku akan membasmimu. Di dalam jurang Ibel, seseorang datang dengan suara gemuruh, mengenakan jubah putih, tampak berwibawa, namun marah. Tidak lain adalah Lu Fengxian, yang baru saja mengobrol dan tertawa, dan bahkan para orang suci tidak menahannya, yang prestise dan ketenarannya telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, tanpa sopan santun sama sekali. Ekspresinya tampak seolah-olah dia ingin melahap siapapun. Dia bergegas ke lorong seperti kilat, ingin keluar dan membasmi Fang Xing. Di belakangnya,
Para biksu Baiyu Jing yang telah membentuk aliansi dengannya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Fang Xing melihatnya datang, dia tetap tenang dan terus berkhotbah, tetapi dalam hatinya dia siap membasmi seseorang. Namun, orang suci yang duduk di panggung giok putih melihat ini dan menggerakkan lengan bajunya tanpa angin. Kekuatan hukum tak kasat mata tiba-tiba terbentuk di depan lorong jurang ibel, yang memungkinkan orang masuk tetapi tidak keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh orang suci itu menyebar ke seluruh area sekitarnya, tidak ada ketertiban tanpa aturan. Di dunia fana, masih ada prinsip bahwa prajurit tidak boleh melihat ke belakang setelah menyeberangi sungai. Bagaimana kita para kultivator bisa bersumpah untuk memasuki jurang ibel untuk membasmi ibel dan kemudian kembali? Lorong ini memungkinkan orang masuk tetapi tidak keluar. Ketika penciptaan selesai, sudah waktunya bagimu untuk kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Fengxian menjadi sangat cemas hingga keringat dingin keluar di dahinya. Orang suci macam apa ini? Aturan macam apa yang dilanggar ini? Anda jelas-jelas memihak. Dalam keadaan cemas, dia buru-buru mengirim pesan, meminta para tetua keluarga untuk datang dan menghentikan Fang Xing dari mengkhotbahkan kitab suci. Namun, setelah para Master Yuanying itu bergegas dengan marah, sebelum mereka mendekati Fang Xing, atau bahkan memengaruhi proses pengajaran Fang Xing, beberapa kultivator dengan aura kuat datang untuk menghalangi jalan mereka. Mereka tampak seperti Master Dao, dan menatap ketiga Yuanying dengan wajah tidak ramah, dan berteriak dingin dengan orang suci di depanmu, apakah kamu lupa dengan aliansi 9 surga? Mundur. Hal ini membuat publik marah. Yuanying dari klan Lu tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka hanya bisa buru-buru mengirim para Master Jindan dari klan untuk datang. Namun, para Master Jindan ini datang sambil berteriak dan mengumpat, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka dikepung dan dipukuli oleh sekelompok kultivator. Mereka dipukuli sampai mati dan berbusa di tanah. Beberapa orang mengumpat dengan marah, otang pembawa sial, Master sedang berkhotbah, jangan membuat suara keras, apakah kamu tahu etika? Klan Lu benar-benar bingung dan tidak berdaya. Para biksu di Shenzhou tidak bodoh. Mereka memahami pentingnya kitab suci ini. Bagaimana mungkin mereka diganggu oleh orang luar? Jika Anda ingin menghentikan biksu itu, Anda harus mengatasi rintangan dari para biksu dari Shenzhou. Setelah beberapa saat, sutra induksi kedua selesai. Fang Xing berhenti dan melihat ke bawah teratai. Kerumunan itu penuh sesak dengan orang, mata mereka penuh gairah dan terobsesi, menunggu dia berbicara lagi dengan penuh harap, takut dia akan menghilang seperti ini. Fang Xing tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia menatap para kultivator di bawah sambil tersenyum dan berkata, apakah menyenangkan mendengarkan ini? Para pembudidaya di bawah tertegun sejenak, tetapi mereka cepat bereaksi dan bersorak serta tertawa. Saya berterima kasih kepada guru ini karena telah mengajari saya. Apakah ada hal lainnya? Rasanya seperti mendengarkan suara seorang yang abadi. Kebaikan ini tak terlupakan. Saya hanya meminta guru untuk terus memberi saya dharma dan menyelesaikan kebingungan dan karma saya. Apakah kamu belum cukup mendengar? Teruskan. Tiba-tiba, berbagai suara datang satu demi satu, dan seluruh panggung giok putih menjadi kacau. Beberapa suara tulus, dan beberapa suara bersyukur. Melihat reaksi ini, Fang Xing menyipitkan matanya dan tersenyum, berkata, jika kamu ingin mendengarkan, kamu harus membayar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kata-kata ini murni reaksi bawah sadar. Meskipun dia berkhotbah untuk melampiaskan amarahnya, dia tetap merasa lebih baik untuk mengenakan bunga. Tentu saja, dia akan tetap berkhotbah bahkan jika orang-orang benar-benar tidak memberinya apa-apa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu kata-kata ini keluar, lautan merah muncul di depan matanya. Permata spiritual yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan kepadanya, menutupi langit dan bumi. Fang Xing sangat takut hingga dia gemetar, berpikir bahwa seseorang ingin membasminya. Biksu muda Sensiu dipukul dengan sangat keras hingga ia lari sambil memegangi kepalanya. Keledai itu bersembunyi di balik teratai karena ketakutan. Cuci melompat ke atas teratai dan bersembunyi di balik Fang Xing. Fang Xing juga menatap kosong. Permata spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi area yang luas di sekitarnya. Orang-orang terus melemparkannya ke arahnya. Itu seperti hujan spiritual. Antusiasme di hati para kultivator terlihat jelas. Ketika sang Buddha berkhotbah, langit dipenuhi bunga, tetapi ketika kakak senior saya berkhotbah, roh-roh beterbangan di mana-mana. Apakah ini juga semacam alam? Pada saat ini, biksu muda Sensiu sedang memandang Fang Xing yang sedang duduk di atas teratai, dan dia memujanya sebagai Buddha. Wah, hahaha, murah hati sekali. Baiklah, biar aku minum anggur untuk membasahi tenggorokanku, lalu aku akan melanjutkan ceritaku. Fang Xing tertawa, lalu memberi usul pada Sensiu agar segera menyimpan saripati spiritualnya untuk mencegah dicuri orang lain. Kemudian, dia mengeluarkan kendi anggur dan meminum sedikit anggur. Minumlah ini.
Tepat saat dia mengeluarkan kendi anggur, dia tiba-tiba mendengar orang suci di panggung giok putih itu terkekeh dan menjatuhkan botol giok putih. Fang Xing tertegun sejenak, lalu buru-buru mengambilnya di tangannya, menarik gabusnya dan menciumnya. Dia langsung mencium aroma yang manis dan lembut. Dia sangat gembira dan menyesapnya banyak-banyak. Dia melemparkan pandangan genit pada orang suci di panggung giok putih. Melihat ini, orang suci di panggung juga tertawa dan bahkan membungkuk padanya. Para praktisi yang mendengarkan sutra di bawah ini tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini dan menghela napas dalam-dalam. Orang suci itu secara pribadi memberinya anggur dan membungkuk kepadanya. Sungguh suatu kehormatan. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, kisah menakjubkan ini akan menyebar ke seluruh Tiongkok dalam waktu singkat dan dibacakan oleh ribuan orang. Kitab suci yang abadi tentang jalan perampokan. Setelah Fang Xing minum anggur dan mengumpulkan energi spiritualnya, dia berdeham dan melanjutkan bicaranya. Suasana yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap saat dia membuka mulutnya. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Bahkan guru Tao biasa pun tidak mendapat kehormatan ini. Pencuri botak, kau diam-diam mengajariku ajaran rahasia tertinggi dan mengacaukan garis keturunan Taoku. Siapa kau? Lu Fengxian di Jurang Ibel sudah murka dan meraung marah. Dia bahkan tidak dapat membayangkan apa akibatnya jika warisan 9 klasik yang sangat berharga itu menjadi produk daratan yang terkenal. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan yang tak berujung tentang identitas Fang Xing. Siapa sebenarnya biksu ini? Dia telah mengambil Fazu dan Fang Tianhuaji miliknya, merampas batu jimat dan Bai Yuling, dan membasmi semua pelayannya. Bahkan dia hampir terbasmi olehnya. Dan sekarang, dia berkhotbah di depan umum dan mengumumkan ajaran rahasia tradisi Tao tertinggi kepada dunia. Siapa sebenarnya dia dan bagaimana dia bisa begitu tidak mampu menahan diri? Aku sudah punya jawaban samar di hatiku, tapi aku tidak berani mempercayainya. Setelah mendengar kata-katanya, Fang Xing berhenti berkhotbah dan menatapnya dengan dingin. Suaranya rendah dan terdengar di mana-mana, mengejutkan semua orang. Kamu mengambil guiksuku, memenjarakan muridku, dan sekarang memburu saudaraku, tetapi kamu tidak tahu siapa aku. Ibel, itu kamu. Setelah Fang Xing menjawab pertanyaan itu, Lu Fengxian memasang ekspresi ganas dan berteriak keras. Sebenarnya, meskipun Fang Xing tidak menjawab, dia sudah menebak identitas Fang Xing. Siapa lagi di dunia ini yang bisa memahami 3 kitab suci tertinggi dan mengajarkannya kepada orang lain? Oleh karena itu, ekspresinya berubah sejenak, urat-urat di lehernya terlihat, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak terlukiskan, dan tangan serta kakinya gemetar karena marah. Kamu mencuri guiksu miliknya. Para biksu di samping panggung batu giok putih mendengar percakapan ini dengan jelas dan sedikit tertegun. Ada sedikit keraguan dalam tatapannya pada Fang Xing. Siapa orang ini? Sebenarnya, dari ekspresi marah Lu Fengxian dan klan Lu, serta nama-nama dari 3 kitab suci yang disebutkan oleh Fang Xing, banyak kultivator di lapangan telah menebak asal-usul dari ketiga kitab suci ini. Ketiga kitab suci ini pasti terkait dengan tradisi Tao tertinggi. Selain itu, semua kultivator berpengetahuan luas, jadi bagaimana mungkin kitab suci yang begitu mendalam tidak memiliki asal-usul? Banyak orang samar-samar menduga bahwa ini adalah 3 bab dari 9 klasik Taoisme Taisang. Karena alasan inilah mereka membantu Fang Xing mencegat Nas Chen Sol dan Golden Core milik klan Lu. Rahasia semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda dengar kapan saja. Baru saja mereka berkonsentrasi mendengarkan sutra dan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Namun setelah mendengarkan percakapan antara Fang Xing dan Lu Fengxian, semua kultivator tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung. Artinya, biksu ini benar-benar mengetahui 3 bab sutra tertinggi dan dapat melafalkannya dengan santai. Siapakah dia? Namun, mereka tidak perlu menebak-nebak. Lu Fengxian tampak bersemangat untuk memilih seseorang untuk dilahap. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya dan menyebarkan aumannya yang ganas ke segala arah. Kau benar-benar masih mendengarkan ceramahnya. Dia adalah Ibel Fang Xing yang pernah menyebabkan kekacauan besar di Kuali Fengchan dan merampok kuali besar yang menekan takdir wilayah utara Sensu. Orang ini membakar, membasmi, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Setiap orang berhak membasminya. Ledakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keheningan sejenak antara langit dan bumi, dan tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Bahkan di Sensu, reputasi Fang Xing kini cukup kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia dikenal semua orang. Lagi pula, salah satu hal yang dilakukannya saat itu pasti akan mengejutkan dan membuka mata. Pada saat ini, semua orang memandang biksu berjubah abu-abu yang duduk bersila di atas teratai dengan heran dan takjub. Ada yang terkejut, ada yang bingung, dan ada yang tidak percaya. Bahkan orang suci di atas panggung giok putih itu pun menunduk. Meskipun ada cahaya ilahi di sekelilingnya,
sehingga orang lain tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, mereka dapat dengan jelas merasakan tatapan penasarannya. Apakah ini Biksu Fang Xing? Setan kecil yang belum terlalu tua namun telah dikenal semua orang di dunia kultivasi. Bukankah dikatakan bahwa dia sudah meninggal? Bagaimana dia menjadi biksu lagi? Sementara semua kultivator menatapnya, Fang Xing sama sekali tidak peduli. Dia duduk bersila di atas teratai, mengangkat dagunya, menatap langit dengan tenang. Dia menunggu lama, tidak berceramah maupun menjawab kata-kata Lu Fengxian. Dia tampak terganggu. Ada diskusi samar-samar dari para kultivator di bawah, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya dan sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Fang Xing, kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan semua orang ingin menyingkirkanmu. Apakah kamu pikir jika kamu menyamar sebagai seorang biksu, tidak ada yang akan mengenalimu? Suara LV Fengxian dingin dan penuh dengan niat membasmi. Ia melanjutkan, bahkan di gerbang kota Baiyujing, ada jimat pembasmi ibel milikmu. Jika aku membasmimu, aku akan mendapatkan 3 perintah Baiyu. Hari ini, kau begitu berani muncul di hadapan semua kultivator. Apakah kau masih ingin melarikan diri? Pada saat ini, dia sebenarnya mencoba memprovokasi orang lain dan ingin para kultivator di luar mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka adalah 3 ordo giok putih. Setan ini jauh lebih berharga daripada makhluk-makhluk purba itu. Sebelumnya, karena semua kultivator mengira ibel kecil ini sudah mati, hadiah dari 3 ordo giok putih ini sebenarnya adalah untuk kekayaannya dan Feng Xianding, yang sangat penting. Namun, tidak ada yang benar-benar dapat menemukannya, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan jimat ini. Namun sekarang, dia tampak hidup di depan semua kultivator. Saya tidak percaya tidak ada yang akan tergoda. Ini memang benar. Setelah dia menyebutkan masalah token giok putih, banyak sekali tatapan mata dingin yang diarahkan ke Fang Xing di atas teratai. Beberapa dari mereka bahkan berada di level pemimpin sekte. Bagaimanapun, bahkan sekte besar hanya dapat memiliki 1 token giok putih. Token kecil ini merupakan kesempatan bagi seorang anak muda untuk bangkit. Siapa yang tidak akan tergoda? Banyak sekali mata yang menatap wajah Fang Xing dengan kaget dan cemas, dan itulah satu-satunya saat dia bisa mengakuinya. Pada titik ini, ekspresi Fang Xing akhirnya sedikit berubah. Setelah menatap langit untuk waktu yang lama, senyum muncul di wajahnya. Haha, aku telah mewariskan semua kitab suci sejati dari sekolah Tao tertinggi milikmu, tetapi kau tidak pernah keluar untuk membasmiku. Dalam keadaan normal, jika kau ingin membantu keledai itu, kau bisa saja mewariskan 9 kitab suci kepadanya. Atau kau bisa saja membasmiku, tetapi kau bahkan tidak muncul, dan harus memasuki mimpiku untuk mewariskan ajarannya. Jadi, haha, sepertinya kau tidak bisa melakukannya secara langsung, kan? Atau, dia perlahan berdiri dari teratai itu, sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Kau tidak bisa melakukan apapun. Ketika dia mengatakan ini, hatinya sudah tenang, dengan ekspresi tekad di wajahnya, dan aura pembasmi yang mengejutkan di matanya. Dia menatap dingin ke arah LV Fengxian di Demon Abyss dan berkata dengan ringan, "Ya, aku Fang Xing." Ledakan. Para biksu dari Xing Shenzhou di bawah tiba-tiba menjadi gempar ketika mereka mendengar dia mengakui identitasnya, dan beberapa bahkan berseru dengan suara rendah. Fang Xing bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya menatap Lu Fengxian dengan dingin. Dia melangkah ke udara dan melangkah maju. Suaranya rendah dan berat, seperti guntur, menyebar ke seluruh tempat. Orang yang kau penjarakan dan kau ambil sutra transformasi spiritualnya adalah muridku. Orang yang kau rampok adalah Guiksuku. Orang yang kau buru adalah saudaraku. Sekarang, aku di sini, kau. Ketika dia berkata demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan meraih udara. Suara mendesing. Di bawah, di punggung keledai hijau, ada 2 kantong, salah satunya panjang dan diikat erat di punggung keledai. Ketika Fang Xing meraihnya, kekuatan ilahi menarik dari jauh, dan kantong itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Di antara pecahan-pecahan yang terbang seperti kupu-kupu, Fang Tianhuaji yang kuat terbang ke langit, dan kemudian dia memegangnya dengan kuat di tangannya dan perlahan mengarahkannya ke Demon Abyss di depannya. Kamu harus membayar kembali apa yang kamu hutangkan padaku. Suara kalimat terakhir itu tiba-tiba meledak, hampir seperti petir yang terdengar dari atas, dan mereka yang kultivasinya lebih lemah hampir terjatuh. Pada saat ini, niat membasmi di wajah Fang Xing menjadi sangat kuat. Dia melangkah semakin cepat menuju kehampaan di depannya, dan bahkan menimbulkan riak-riak di kehampaan dimanapun dia melangkah. Ketika kecepatannya mencapai puncaknya, 2 sayap ibel pedang besar tiba-tiba menyebar dari belakangnya, dan mengepak dengan keras di udara. Kecepatannya segera berlipat ganda, dan dia bergegas maju seperti orang gila. Dia jelas hanya 1 orang, tetapi pada saat ini, momentumnya telah meningkat hingga ekstrim, dan dia tampaknya telah berubah menjadi pasukan ribuan orang.
Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kekuatan ini begitu mengerikan sehingga para murid Bai Yujing yang menghalangi 3 lorong di depan Demon Abyss terkejut dan melompat ke samping dengan tergesa-gesa. Fang Xing langsung menyerbu ke Demon Abyss dari lorong tengah dalam sekejap. Ledakan. Fang Tianhuaji menunjuk ke depan dengan ganas, membawa serta hembusan angin kencang dan menusuk lurus ke depan. Lu Fengxian berteriak dan mengumpat di tempat yang paling dekat dengan pintu masuk, tetapi dialah yang pertama kali menanggung beban serangan itu. Tombak Fang Xing mengerahkan kekuatan fisiknya yang kuat dan metode yang dipelajarinya dari Sutra Arai Pemecah Tertinggi. Selain itu, kekuatan gila yang datang dari luar membuat tombak itu begitu kuat sehingga ketika melewati udara, tombak itu menembus kehampaan dan langsung menuju dahi Lu Fengxian. Beraninya kau menggertakku. Menghadapi tombak ini, Lu Fengxian terkejut dan kaget. Dia terkejut karena Fang Xing berani menyerbu dan bertarung dengannya, tetapi dia terkejut mengetahui dari mana dia mendapatkan kekuatan mengerikan yang tidak kalah dengan kekuatan supernatural alaminya sendiri. Namun, dia tidak sempat memikirkannya. Menghadapi serangan mengerikan ini, dia meraih pedang bercorak naga itu tanpa berpikir, memegangnya dengan kedua tangan, dan memegangnya secara horizontal di depannya. Pada saat itu, tombak itu telah tiba dan menusuk pedang itu dengan suara bang. Kekuatan besar itu menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Tubuhnya tersapu ke belakang seperti meteor, mundur 100 kaki sebelum dia berhenti. Darahnya masih tidak stabil dan mendidih, dan ada tanda-tanda luka tersembunyi. Fang Xing bergegas ke Demon Abyss dan memukul mundur Lu Fengxian dengan tombak, tetapi dia tidak mengejar Lu Fengxian secara langsung. Sebaliknya, dia melirik dingin ke sekelompok orang di sekitarnya yang juga terkejut, seperti Li Changyuan. Dia tiba-tiba menyeringai, mengayunkan Fang Tianhuaji dengan santai, dan menebasnya langsung ke arah Li Changyuan. Tombak itu mengaktifkan kekuatan ilahi, langsung merobek kehampaan dan menarik petir hitam panjang. Tidakkah kamu akan melakukan sesuatu yang benar? Dengan teriakan keras, tombak itu jatuh, dan Li Changyuan sama sekali tidak siap. Dia terkejut. Pedang ajaib itu terhunus dalam sekejap, dan gelombang pedang muncul, seperti lautan putih yang marah muncul di udara. Dia nyaris menghalangi tombak itu, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan cepat, dengan ekspresi terkejut dan ragu di wajahnya. Kekuatan pedang panjang yang tersisa di tangannya masih ada, dan naga itu meraung keras untuk waktu yang lama. Bukankah kalian mencoba mencuri roh pedang? Hampir bersamaan saat dia mengayunkan tombak, 2 sayap besar pedang ibel di belakang Fang Xing tiba-tiba mengepak. Satu sayap menghantam Peri Hong Sui dari menara dan siang, yang begitu ketakutan hingga wajahnya berubah drastis. Dia menggunakan cahaya ilahi untuk melawan dan melarikan diri dengan cepat. Sayap besar lainnya menghantam Master Huo, yang berisi kekuatan pedang yang mengerikan, yang membuat pakaian Master Huo menjadi berantakan. Dia melarikan diri ratusan kaki sebelum dia bisa melarikan diri, dan ketakutan. Tidakkah kau akan membasmi ibel dalam diriku? Dia berbalik dan melangkah maju. Nisan Ren, seorang Taois dari Gunung Beishen, yang berdiri di sampingnya dengan wajah yang sangat jelek, menyatukan kedua lengannya untuk menghalangi, tetapi dia terengah-engah dan menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya bergoyang dan dia jatuh jauh, matanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dan kalian, ingin mengambil kepalaku sebagai ganti token giok putih. Akhirnya, dia melihat pasukan dan rekan-rekannya yang telah membentuk aliansi dengan Lu Fengxian dan anak buahnya, tersenyum muram, dan mengayunkan tombaknya, memutarnya seperti kincir angin saat dia menyerbu ke kerumunan. Kekuatan dahsyat meledak, dan sekelompok besar orang diaduk oleh tombaknya, tidak dapat mengendalikan diri, dalam kekacauan, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak yang terluka. Satu persatu, mereka berteriak dan terbang menjauh. Dalam sekejap, seperti embusan angin yang menyapu semua awan yang tersisa, area sejauh 100 kaki di sekelilingnya benar-benar kosong. Pada titik ini, Fang Xing berhenti, berdiri di udara, memegang tombak yang dicat, aura pembasmi di tubuhnya melonjak, energi ibel melesat langsung ke langit, menyebabkan langit berubah, dan suaranya menyebar ke seluruh ladang, bergulir di dalam dan luar jurang ibel, mengguncang hati dan pikiran semua pembudidaya. Sekarang aku di sini, apakah kau berani? Beranikah kamu? Raungan menggemparkan seluruh area, dan roh jahat yang menakutkan itu tampak nyata, berkumpul menjadi awan. Fang Xing berdiri di kehampaan, memegang Fang Tianhuaji di tangannya, dengan Fang Tianhuaji menunjuk secara diagonal ke arah langit, penghinaannya terungkap dengan jelas. Setelah dia menyerbu masuk, dia mengarahkan tombaknya ke arah Lu Fengxian dan Li Changyuan, menghantam Hong Sui dan Huo Zhenren dengan sayapnya, dan menginjak Nisan, Taois Gunung Beishen, yang membuatnya memuntahkan darah. Dia mengayunkan tombaknya dan menyapu semua pelayan dan pengikut ke tanah. Dia tidak takut akan masalah dan secara langsung menyinggung semua putra dewa dan Taois yang berasal dari latar belakang bangsawan dan memiliki kekuatan terbaik. Namun,
Aura pembasmi di tubuhnya benar-benar membuat pihak lain takut untuk sementara waktu, dan seluruh pemandangan menjadi sunyi. Li Changyuan dan yang lainnya adalah murid dari lantai 12 Bai Yujing. Mereka dianggap sebagai tiran lokal di sini, dan mereka juga memiliki kekuatan yang kuat. Biasanya, mereka akan memperlakukan para kultivator Nas Chen Sol biasa dengan rasa hormat yang sama. Namun sekarang, ketika dia menunjuk mereka dengan tombaknya yang dicat dan berteriak pada mereka, tidak ada yang menanggapi. Ketika tatapan Fang Xing yang provokatif dan membasmi menyapu wajah mereka, meskipun mereka semua menunjukkan kebencian dan bahkan niat membasmi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memalingkan muka setelah bertemu dengan mata Fang Xing yang sangat ganas dan gila. Xiao Fang Xing mengerti bahwa jika kamu bertarung, kamu tidak akan bertarung, atau kamu harus memiliki momentum. Jika aku kuat, kamu lemah. Adapun Li Changyuan dan yang lainnya, setelah Fang Xing menyerbu masuk tadi, dia melancarkan serangkaian serangan, memperlihatkan kekuatan yang terlalu mengerikan, jadi mereka tidak bisa menahan rasa takut. Menghadapi murid-murid gunung salju besar yang gemuk seperti domba, mereka tentu ingin maju untuk membasmi orang dan merebut pedang, tetapi sekarang orang yang sulit seperti itu telah muncul, mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Bagaimanapun, identitas semua orang ada di sini, dan masing-masing dari mereka mewakili sekte. Jika mereka menang, tidak apa-apa, tetapi jika mereka kalah, itu akan menjadi aib bagi seluruh sekte. Hal lain adalah meskipun latar belakang mereka luar biasa, dan sekte serta keluarga mereka sangat berkuasa, Fang Xing baru saja membuat heboh di luar, menyampaikan khotbah, dan bahkan memenangkan hati seorang wali. Sebotol anggur dan sebuah busur, dua gerakan halus ini menunjukkan bahwa wali itu memandangnya secara berbeda. Dalam situasi ini, siapa yang berani menggunakan latar belakang keluarganya untuk menggertaknya di depan orang lain? Penandatanganan aliansi 9 surga dimaksudkan untuk menegaskan bahwa generasi muda dapat bertarung dengan kemampuan mereka sendiri dan meminimalkan pengaruh kekuatan keluarga. Jika itu normal, orang-orang ini mungkin tidak akan menganggap aliansi 9 surga terlalu serius, tetapi sekarang berada di bawah pengawasan orang suci. Ibel, beraninya kau bersikap sombong saat ini. Dalam keheningan, Lu Fengxianlah yang bicara lebih dulu, memegang pedang bermotif naga dan melangkah mantap ke udara. Setelah diam-diam mengatur napasnya dan menahan darah yang mendidih di tubuhnya, dia menatap Fang Xing dengan mata penuh niat membasmi. Terutama ketika dia melihat Fang Tianhuaji di tangan Fang Xing, kebencian ini meningkat ke titik ekstrim. Itu adalah senjatanya yang praktis, tetapi direbut oleh Ibel ini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang bercorak naga yang diberikan oleh keluarganya sebagai senjata. Namun, dia terbiasa menggunakan Fang Tianhuaji, dan meskipun pedang ini berkualitas lebih tinggi, pedang itu tidak dapat mengeluarkan kekuatan aslinya. Terlebih lagi, setelah disergap oleh Ibel ini terakhir kali, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak hanya kehilangan senjatanya, tetapi dia juga kehilangan token giok putih. Baik keluarganya maupun orang abadi yang datang ke mimpinya untuk membimbingnya merasa kecewa. Orang abadi itu memberinya Taisang Xiao Yao Jing, yang tampaknya merupakan hal yang baik, tetapi sebenarnya itu berarti dia tidak puas dengan dirinya sendiri dan berpikir bahwa kekuatan aslinya tidak dapat memenuhi harapannya yang tinggi. Keluarga itu membayar harga yang lebih besar. Awalnya, keluarga Taihaolu berencana untuk terpecah menjadi dua, satu pihak mendukung Lu Fengxian untuk mewarisi garis keturunan Tao Taisang, dan pihak lain juga melatih adik laki-lakinya sebagai putra Tao dalam keluarga. Dua ordo giok putih direncanakan akan didistribusikan dengan cara ini, tetapi seseorang merampas ordo giok putihnya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, keluarga itu harus melepaskan kesempatan adik laki-lakinya dan memberikan kesempatan ini untuk dirinya sendiri. Bagi Lu Fengxian, yang selalu bangga terhadap dirinya sendiri, hal-hal ini tidak mungkin dilakukan. Kamu adalah jenderal yang kalah, mengapa kamu berpura-pura begitu sombong? Fang Xing tertawa pelan, memegang Fang Tianhuaji secara horizontal, dan mengayunkannya dua kali di udara, terlihat santai dan tampak benar-benar ingin dipukuli. Namun, begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya Lu Fengxian yang merasa sangat malu dan marah, tetapi Li Changyuan dan yang lainnya juga merasa terkejut. Setelah mengetahui bahwa biksu ini adalah Fang Xing, mereka sudah sangat waspada terhadap Ibel yang terkenal jahat ini. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka bahkan lebih takut lagi. Mereka telah melihat kemampuan Lu Fengxian sebelumnya. Pria ini terlahir dengan kekuatan supernatural, sedikit lebih unggul dari mereka dan orang lain. Namun dari suaranya, dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Ibel ini sebelumnya. Seberapa kuatkah Ibel ini? Berani sekali kau. Kalau saja tidak ada yang menyerangku secara diam-diam terakhir kali, apa kau bisa melakukan sesuatu padaku? Wajah Lu Fengxian memerah. Bagaimana mungkin dia, yang hampir tidak pernah memiliki lawan sejak lahir, bisa menahan ejekan seperti itu? Hehe, kalau saja tidak ada yang menyelamatkanmu terakhir kali,
aku pasti sudah membasmimu dengan tombakku. Fang Xing mencibir, dan kata-katanya membuat Lu Fengxian merasa tercekik. Dalam hal keterampilan verbal, pendekar dengan kekuatan supernatural alami ini bukanlah tandingan Fang Xing. Ia tidak mau berdebat dengan Fang Xing, jadi ia muncul dengan pedang bercorak naga di tangan, penuh dengan niat membasmi, siap menyerang. Fang Xing juga cepat, dan ia menatap langsung ke arah para kultivator di sekitarnya yang menatapnya dengan marah tetapi tidak ada yang berani membantahnya, dan berteriak dingin aku akan membasmimu, kalian semua keluar dari sini. Anda, kelompok orang ini semuanya adalah tokoh terkenal, dan wajah mereka menjadi semakin jelek setelah dibentak. Hehe, Ibel ini benar-benar ganas dan gila. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu kuat sehingga kamu dapat mengabaikan kami? Guru Huo, yang memiliki temperamen paling panas, menimbang kekuatan kedua belah pihak, mencibir dingin, matanya berkilat ganas, dan berkata dengan suara rendah rekan-rekan Taoisku, karena kita adalah sekutu, kita akan maju dan mundur bersama di jurang Ibel ini, jadi wajar saja jika kita bergandengan tangan untuk melawan musuh. Ibel kecil ini terkenal karena melakukan segala macam kejahatan. Bagi kita yang berlatih kultivasi, sudah menjadi kewajiban kita untuk membasmi Ibel ini. Terlebih lagi, hehe, dikabarkan bahwa Ibel ini memiliki banyak harta karun. Fengchan Ding yang tak ternilai harganya di Gunung Fengchan di wilayah utara ada dalam kepemilikannya. Kata-kata ini memang sangat menghasut, dan semua kultivator yang hadir benar-benar siap untuk melakukan beberapa gerakan. Seberapa ganasnya Ibel ini, dapatkah dia menandingi orang-orang seperti mereka? Aliansi Sembilan Surga tidak mengizinkan intimidasi dengan menggunakan status keluarga, wilayah, atau tetua, tetapi tidak mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan untuk bergabung. Lagi pula, mereka adalah sekutu, dan sudah sewajarnya jika mereka menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh. Hati Fang Xing mencelos saat melihat mereka seperti ini. Dia menatap Guru Huo dengan tenang dan berkata sambil tersenyum rendah, apakah yang Anda bicarakan adalah tripod ini? Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tripod bundar kecil. Tripod itu terbang tinggi ke langit dan mendarat dengan ringan. Tubuh tripod perunggu, 3 kaki dan 2 telinga, tampaknya mengandung sejarah panjang. Itu adalah tripod Feng Chan yang dibawanya. Master Huo merasakan energi sejati yang kental dan aura kuno di tripod, dan matanya tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia tidak menyangka keberuntungan akan datang begitu cepat. Namun sebelum dia bisa mengucapkan mantra untuk menerimanya, Fang Xing tiba-tiba mengambil segel, dan tripod kecil itu mengeluarkan suara keras, dan tiba-tiba menjadi 100 kali lebih besar, membawa roh gunung yang agung seberat gunung Feng Chan yang agung, dan bergemuruh turun untuk menekan Master Huo. Ternyata Fang Xing bersikap tegas dalam membasmi dan langsung mengoperasikan tripod dengan spirit gunung Feng Chan. Tripod ini telah berada di gunung Feng Chan selama puluhan ribu tahun, dan aura serta semangatnya terintegrasi menjadi satu, dan pengoperasiannya sungguh sempurna. Suara mendesing. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Guru Huo merasakan ada sesuatu yang salah, dan segera menggunakan sihir apinya, mencoba mengubah dirinya menjadi bola api dan menghindar. Namun, saat Xiao Ding bergerak, Fang Xing sudah bergerak. 2 sayap besar pedang Ibel itu terbuka dengan keras, dan dia mengepakkannya di udara. Sosoknya melesat maju seperti kilat, dan dalam sekejap dia menerobos jarak 100 kaki dan tiba di depan Tuan Huo. Dia mengepakkan sayapnya, dan sayapnya berubah menjadi cahaya pedang hitam yang memenuhi sekelilingnya. Kekosongan itu hancur di mana-mana dan berubah menjadi medan pedang, mengelilinginya dan Tuan Huo di tengah. Di tangannya, dia mengayunkan pedang Fang Tian Huaji, yang berubah menjadi naga beracun dan menusuk ke arah Tuan Huo dengan sangat ganas. Berani sekali kau, setan. Master Huo meraung. Dia awalnya memiliki garis keturunan roh api dan telah lama berkultivasi menjadi tubuh elemen api. Tubuhnya dapat berubah menjadi api spiritual dan berkumpul serta menyebar sesuka hati. Kultivator biasa tidak dapat menyentuhnya sama sekali ketika mereka menyerangnya dengan senjata. Namun, di atas kepalanya, Gunung Feng Chan berubah menjadi gunung besar dan menekannya. Aura yang jauh menekannya, dia bahkan tidak dapat menggunakan tubuh elemen apinya. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat tombak itu menusuknya. Dia hanya bisa berteriak keras, memaksa lengannya, dan mengerahkan semua kekuatan sihirnya untuk maju, mencoba menghalangi tombak itu, dan kemudian menunggu rekan-rekannya menyelamatkannya. Sayangnya, Fang Xing sudah memikirkan semua ini sebelumnya. Domain pedang telah tersebar, mengisolasi semua orang di luar. Meskipun orang-orang ini adalah putra Taoisme yang langka, bukanlah tugas yang mudah untuk menerobos domain pedang yang telah ia buat dengan sihir pedangnya. Dan ia sendiri, terlepas dari bagaimana orang-orang itu bergegas, sepenuhnya fokus dan menusuk langsung ke Master Huo dengan tombaknya. Tombak ini benar-benar membawa aura pembasmi yang hanya dapat ditemukan di medan perang. Meskipun tampak seperti tombak biasa, tombak ini memusatkan semua kekuatannya di satu tempat.
Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tombak ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itu seperti dewa yang menyerbu ke garis pertempuran dan membasmi orang-orang dengan satu tombak. Ledakan. Seperti tahu, Master Huo, yang tidak pernah mengolah tubuh fisiknya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan tombak yang dipenuhi kekuatan ilahi ini. Lengannya langsung hancur oleh tombak itu, yang kemudian menembus dadanya dan mengangkatnya ke udara. Fang Xing tidak terkalahkan, dengan niat membasmi di matanya. Dia menatap mata Master Huo yang ketakutan dan berteriak, beraninya orang sepertimu memprovokasiku. Aku. Mata Guru Huo dipenuhi kengerian, dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya, mulutnya terbuka lebar tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun selama sesaat. Seberapa keras pun ia memikirkannya, ia tidak menyangka bahwa dirinya akan terangkat ke udara hanya dengan satu gerakan. Dan Fang Xing bahkan lebih malas untuk berbicara dengannya. Setelah selesai berbicara, dia menggoyangkan tombaknya dan kekuatan ilahi meledak. Dengan suara bang, Master Huo langsung hancur menjadi pasta daging. Bahkan sepotong daging utuh pun tidak terlihat. Jiwa yang lembut melarikan diri dengan teriakan diam, dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi terjebak dalam domain pedang. Dia harus berbalik, bersujud di udara dan memohon belas kasihan, memancarkan pikiran ilahi yang memohon. Fang Xing bahkan tidak melihatnya, dia hanya menusuknya dengan tombaknya dan membasminya, yang sangat mudah dilakukan. Desir, cahaya pedang hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan berubah menjadi domain pedang juga berkumpul di belakangnya saat ini dan menghilang sepenuhnya. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap. Para kultivator hanya melihat domain pedang Fang Xing terbuka dan dia menusukkan tombaknya ke depan. Sesaat kemudian, domain pedang itu menghilang. Master Api yang baru saja berteriak bahwa dia ingin mengepung dan membasmi Fang Xing, tubuh dan jiwanya telah sepenuhnya hilang. Inilah yang terjadi jika Anda ikut campur dalam urusan orang lain. Fang Xing menatap para kultivator di sekitarnya, berdiri sambil memegang tombak di tangan, berteriak dengan suara berat, dan matanya bersinar dengan ganas. Dia membasmi orang-orang begitu dia menyerang. Untuk sesaat, kehampaan itu sunyi senyap dan semua pembudidaya terkejut. Itu Guru Huo, seorang guru terkenal di wilayah selatan Senzu, yang lahir dengan darah roh api, meskipun ia tidak lahir dalam keluarga bangsawan, ia juga seorang pria yang garang. Sebelum berusia 300 tahun, ia telah mengolah tubuh elemen api. Bahkan jika ia bertarung melawan jiwa yang baru lahir, ia akan memiliki peluang besar untuk menang. Justru karena inilah ia secara langsung mendirikan sekolah Tao-nya sendiri. Bahkan orang-orang di lantai 12 Baiyujing akan memperlakukannya dengan sopan ketika mereka melihatnya. Sebelumnya, orang suci itu berencana untuk mendirikan kuil Tao untuk semua murid, dan secara langsung menghitungnya sebagai kuota, dan melatihnya sebagai junior dengan potensi tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki masa depan yang cerah. Tapi orang seperti ini saja bisa dibasmi oleh setan kecil ini. Yang lebih penting adalah dia bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Seberapa kuat ibel kecil ini? Hei, apakah ada lagi yang mau mencobanya? Fang Xing tertawa aneh, dan matanya yang aneh mengamati sekelilingnya, seolah mencari lawan berikutnya. Tidak ada yang menjawab. Li Changyuan dan yang lainnya semua memasang ekspresi tegas di wajah mereka, dan melangkah mundur dengan hati-hati. Pendeta Tao Gunung Beishen bahkan ingin berbalik dan melarikan diri. Menakutkan sekali. Bahkan wajah Lu Fengxian menjadi pucat dan dia tidak segera mengambil tindakan. Dia adalah seorang penikmat, dan pada saat ini dia masih tenggelam dalam keganasan dan tirani tombak Fang Xing. Bahkan Fang Xing dapat melihat sekilas perubahan dalam gerakan tubuhnya setelah mempelajari sutra bebas dan mudah tertinggi. Dia juga dapat melihat sekilas perubahan dalam metode bertarung Fang Xing saat dia menyerang. Itu benar-benar berbeda dari pertempuran sebelumnya. Itu hanyalah perubahan yang mengguncang bumi. Bagaimana dia bisa mempelajari metode bertarung seperti itu hanya dalam beberapa hari? Ada simpul di antara alis Lu Fengxian, dan ekspresinya sedingin es. Fang Xing juga senang ketika melihat kerumunan seperti ini, mengetahui bahwa efeknya telah tercapai. Meskipun dia berpura-pura kuat, dia benar-benar khawatir dipukuli. Dia telah mempelajari sutra formasi pemecah tertinggi dan berani melawan Lu Fengxian, tetapi dia tidak berani melawan begitu banyak orang sendirian. Dengan pemikiran ini, dia langsung membasmi Master Huo. Salah satu alasannya adalah orang ini benar-benar jelek dan membuat orang tidak nyaman. Alasan lainnya adalah untuk membasmi ayam untuk menakut-nakuti monyet. Dia tampak santai sekarang, tetapi dia telah menggunakan Feng Chanding, seni pedang ibel, dan sutra formasi pemecah tertinggi yang baru saja dia pahami, dan bahkan menambahkan sedikit serangan diam-diam ke dalamnya, untuk mencapai adegan ini dengan mudah. Tentu saja, meski begitu, efeknya masih cukup. Sekarang bahkan Fang Xing sendiri takut pada ibel kecil ini. Rekan-rekan Taoisku,
mohon berdirilah sebagai pengawalku dan saksikan aku membasmi ibel ini untuk mengembalikan martabat garis keturunan Taoisku yang agung. Wajah Lu Fengxian muram dan dia berteriak terlebih dahulu. Dia melihat bahwa Li Changyuan dan yang lainnya ketakutan oleh ibel ini, dan mereka semua ingin mundur dan tidak mau bergabung dengannya dalam mengepung ibel ini. Jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara demi menyelamatkan muka. Kalau tidak, saat mereka berbicara, wajah mereka tidak akan terlihat begitu baik. Terlebih lagi, dia adalah Lu Fengxian, seorang pria yang terlahir dengan kekuatan supernatural dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dia melawan Han Ying, Li Ying, dan Jin Wu sendirian dan tetap tak terkalahkan, tetapi dia pernah ditipu oleh Fang Xing. Sekarang dia juga bermaksud untuk membersihkan namanya dan mendapatkan kembali gelarnya yang tak terkalahkan. Baiklah, masalah pewarisan kitab suci adalah urusan keluarga saudara Lu, dan sebaiknya kalian selesaikan masalah ini dengan ibel ini terlebih dahulu. Setelah kalian berdua menyelesaikan dendam, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya karena telah menyakiti orang lain dengan kata-kata dan membasmi kultivator wilayah selatanku, Master Huo tanpa alasan. Li Changyuan menghela napas dan berbicara, wajahnya penuh kehati-hatian, dan minggir, jelas tidak menyerah dalam niat menyerang. Lagi pula, dia juga merupakan tokoh terkemuka di kalangan generasi muda di Baiyujing, tetapi dia berulang kali diremehkan dan dipermalukan oleh Fang Xing, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Ibel, kau diam-diam mengajariku kitab suci Dao tertinggi, mengganggu tradisi Daoisku, dan berkomplot melawanku, mengambil perahu Dharmaku, membasmi pelayan-pelayanku, dan bahkan mencuri senjata-senjataku. Utang ini tidak dapat dihapuskan. Hari ini, karena kau punya nyali untuk datang kepadaku, aku akan menyelesaikannya denganmu. Lu Fengxian berteriak dengan suara yang dalam dan tegas, lalu tiba-tiba, sambil menghunus pisaunya, dia melangkah maju. Langkah itu jelas mengarah ke depan, tetapi setelah mengambil langkah ini, sosoknya tiba-tiba berbalik, dan anehnya melintasi jarak beberapa puluh kaki. Jubah putihnya berkibar, dan dia tiba-tiba muncul di belakang Fang Xing. Ujung tajam pisau ganas di tangannya terbuka, dan dia menebasnya langsung ke punggung Fang Xing. Pisau ganas itu sendiri sangat menakutkan, dan dikendalikan oleh kekuatan ilahinya. Selain itu, dia mempraktikkan sutra bebas dan mudah tertinggi, jadi gerakan tubuhnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan Fang Xing terkejut. Dia memegang Fang Tianhuaji dengan kedua tangan dan menangkisnya di belakang punggungnya, dan mengambil kepala pisau itu. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan meledak, dan Fang Xing langsung terkena dan terlempar keluar, meninggalkan jejak gelombang air di udara. Panggilan. Dia mengembuskan napas darah, meludah dengan ganas, dan mengumpat dalam hati betapa kejamnya. Seorang pendekar yang terlahir dengan kekuatan supranatural, dipersenjatai dengan senjata yang ganas, mempraktikkan ilmu sihir misterius, dan tubuhnya melayang. Lawan seperti ini sulit dihadapi, bahkan mustahil dilawan. Dia hampir menggunakan metode pertarungan fisik secara ekstrim. Semua orang di lapangan juga terkejut. Ketika Fang Xingqiu menyerbu masuk, dia mendorong LV Fengxian mundur 100 kaki dengan tombaknya, yang sangat menakutkan. Namun sekarang, LV Fengxian menyerang dengan marah, dan tampaknya situasinya terbalik. Dilihat dari situasinya, mereka berdua tampaknya seimbang. Mati. Namun, setelah Fang Xing memukul mundur Lu Fengxian, dia tidak terus mengejarnya. Namun, Lu Fengxian tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia memukul mundur Fang Xing dengan satu tebasan pedangnya, lalu melangkah maju dengan lebar, jubah putihnya berkibar. Dia tampak sangat mengagumkan, dengan aura keabadian yang tak terlukiskan, dan membuat orang merasa melayang. Dalam sekejap, dia telah mengejar Fang Xing, menebas dengan keras dengan pedang bercorak naganya, sementara pada saat yang sama mengulurkan tangan kirinya dan langsung meraih tombak yang dicat itu. Itu milikku, kau tidak bisa mengambilnya kembali, kembalilah. Lu Fengxian berteriak keras, suaranya bergemuruh bagaikan guntur di angkasa, dan seakan-akan ia tengah membangkitkan suatu eksistensi. Berdengung. Pada saat ini, Fang Xing ingin melawan, tetapi Fang Tianhuaji di tangannya tiba-tiba bergetar, seolah-olah roh senjata yang telah lama tertidur di dalam senjata itu terbangun lagi, dan berjuang keras, mencoba terbang ke tangan Lu Fengxian. Ternyata meskipun Lu Fengxian memiliki pedang berpola naga, dia masih ingin mengambil kembali senjata yang telah lama bersamanya, dan roh senjata di dalam telah menjadi satu dengan pikirannya. Sambil menebas dengan ganas, dia tidak bermaksud untuk melukai musuh, tetapi hanya membuat Fang Xing panik, sehingga dia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil roh senjata dan mengambil kembali Fang Tianhuaji. Ambil ini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pedang lebar Lu Fengxian sudah ganas, dan senjata di tangannya tiba-tiba menjadi tidak patuh, jadi Fang Xing langsung berada dalam bahaya besar. Namun, dia telah datang jauh-jauh ke sini, dan dia telah melalui banyak pertempuran, jadi pikirannya berubah sangat cepat.
Melihat pedang ganas itu mendekat dan Fang Tianhuaji hendak terbang menjauh, dia langsung mengambil keputusan dan memukul tombak itu dengan keras, menambah kekuatan 10 kali lipat dari keinginannya untuk terbang menjauh, menyebabkan senjata itu mengenai wajah Lu Fengxian secepat kilat. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya, dan dua sayap besar yang terdiri dari pedang sihir hitam muncul di belakangnya, menyapu kekosongan di kedua sisi, dan memukul Lu Fengxian dengan keras. Meskipun Fang Tianhuaji datang dengan cepat, Lu Fengxian tidak terkejut dengan kultivasinya. Dia menggenggamnya di tangannya dengan menekan telapak tangan kirinya. Perasaan yang familiar kembali ke hatinya, membuatnya gembira. Bahkan kekuatan ilahinya yang mendidih melonjak sedikit pada saat ini. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit untuk melampiaskan semangat juang yang kuat yang memenuhi hatinya. Namun, serangan Fang Xing datang begitu cepat sehingga tepat saat kelima jari Lu Fengxian menyentuh Fang Tianhuaji, dua sayap pedang yang mengerikan muncul dari udara di sekitarnya. Energi pedang yang gila dan dingin saling bersilangan dan membuatnya merasa takut. Tanpa sadar, dia menyapu Fang Tianhuaji secara horizontal, membelah celah kekosongan besar setebal pinggang manusia, yang menyebar keluar seperti kilat hitam, dan pada saat yang sama dia mundur dengan cepat. Namun, saat Fang Xing sang pedang ibel mengepakkan sayapnya, dia sudah buru-buru membentuk segel, dan gumpalan kabut hijau melayang di udara, menutupi sosoknya. Dia kemudian melompat ke udara, mengeluarkan Feng Canding dan melemparkannya ke arah Lu Fengxian. Dalam sepersekian detik itu, Lu Fengxian hanya merasakan aura Fang Xing tiba-tiba berhenti, dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah kekuatan seperti gunung yang menjulang tinggi menekannya dari atas kepalanya. Terkejut, dia mengambil langkah besar ke depan, bergerak bebas, dan hendak melarikan diri 100 kaki jauhnya. Namun, pada saat ini, Fang Xing muncul dari samping, meraih lengan kanannya, dan menariknya kembali dengan kuat. Pada saat yang sama, dia melompat tinggi dan menendang wajahnya. Seluruh tindakannya aneh dan tak terlukiskan. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia muncul tiba-tiba dan sulit dipahami tanpa peringatan apapun. Metode macam apa ini? Lu Fengxian diam-diam terkejut, lalu buru-buru melambaikan Fang Tianhuaji dengan tangan kirinya untuk menangkis, sedangkan tangan kanannya bergetar cepat dan tubuhnya terlempar mundur. Ledakan. Kekuatan tendangan Fang Xing bertabrakan dengan Fang Tianhuaji milik Lu Fengxian, menjatuhkan mereka berdua. Semua pertarungan berakhir dalam sekejap. Bagi orang luar, kedua pria itu tampak terpisah setelah kontak singkat dan masing-masing mundur sejauh 30 kaki. Lu Fengxian memegang Fang Tianhuaji di tangan kanannya, wajahnya penuh amarah, dan mengarahkan tombaknya ke Fang Xing, sambil berteriak ibal, "Kau akan mati hari ini." Dia mendapatkan senjatanya kembali. Li Changyuan dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu diam-diam gembira. Awalnya, ketakutan mereka terhadap Fang Xing telah mencapai puncaknya, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa dalam pertarungan ini, Lu Fengxian berada di atas angin. Dia tidak hanya mendorong ibel itu mundur 100 kaki, dia juga sepenuhnya menekan momentumnya dan mengambil kembali Fang Tianhuaji-nya dalam 2 ronde. Dengan senjata di tangan dan kekuatan yang lebih besar, mengapa ibel ini begitu sombong? Namun, ketika mereka melihat Fang Xing, mereka tidak dapat menahan perasaan tertekan. Fang Xing berdiri membungkuk di udara dengan ekspresi malas di wajahnya, tetapi dia memperlihatkan tangannya yang tersembunyi di balik punggungnya, memegang pedang lebar bercorak naga yang gelap dan menakutkan. Ternyata itu adalah senjata ganas yang baru saja digunakan Lu Fengxian. Fang Xing menatap pedang bercorak naga yang ganas itu dengan puas, tersenyum di matanya, dan berkata dengan lembut, "Kamu memiliki kekuatan ilahi. Aku memiliki sayap pedang, kamu memiliki keterampilan berjalan abadi, aku memiliki penutup mata hantu, dan sekarang kamu telah mengambil kembali Fang Tianhuaji. Tetapi aku juga memiliki pedang ganas yang tak tertandingi. Haha, dasar keledai tua, aku hanya ingin bertanya, apa yang masih kamu pamerkan? Pisau pembasmi itu juga milikku." Tatapan mata Lu Fengxian amat dingin, dan dia menggeram sambil menggertakkan gigi. Fang Xing menarik pisaunya kembali dan melotot, "Omong kosong. Kalau aku yang mengambilnya, itu milikku." Dibandingkan dengan Fang Tianhuaji, Fang Xing lebih baik dalam menggunakan pedang. Bagaimanapun, temperamennya menentukan bahwa ketika bertarung dengan orang lain, ia terbiasa menggunakan taktik yang berani dan agresif. Pisau besar yang tak terkalahkan atau pedang raksasa selalu menjadi favoritnya. Selain itu, Fang Tianhuaji mengandung roh senjata dan menyatu dengan pikiran Lu Fengxian. Jika ia menggunakan Huaji untuk melawan Lu Fengxian, ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah, dan kekuatan yang dapat ia gunakan akan semakin lemah. Karena alasan ini, Fang Xing menyukai pisau ganas di tangan Lu Fengxian. Ketika Lu Fengxian mencoba mengambil kembali Fang Tianhuaji, ia juga berpikir untuk mengambil pisau itu. Karena itu, keduanya memiliki pola pikir yang sama dan fokus yang berbeda, dan sebuah kejadian ajaib terjadi saat pertarungan, di mana mereka saling bertukar senjata.
Kalau saja semua kultivator tidak tahu bahwa mereka berdua sedang bertarung sampai mati, dan tidak ada satupun di antara mereka yang memberi kesempatan kepada yang lain, mereka pasti akan mengira bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Setelah merampas tombak yang dicat tetapi kehilangan pisau pembasmi, Lu Fengxian masih sangat marah. Namun, dengan tombak yang dicat Fang Tian di tangannya, perasaan tak terkalahkan muncul kembali, dan dia meremehkan untuk peduli tentang masalah itu lagi. Jadi bagaimana jika pisau pembasmi itu diambil? Dia bisa mendapatkannya kembali nanti. Dia mengayunkan tombak dan melangkah maju, berteriak dingin Ibel, jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku selama 300 ronde lagi. Dengan teriakan keras, auranya membumbung setinggi 10.000 kaki, seolah-olah dewa dari surga telah turun ke bumi, amarahnya sekuat banteng. Melihat Lu Fengxian hendak mengambil tindakan, Fang Xing tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak. Lu Fengxian sedikit terkejut, tetapi dia tidak meragukannya dan berkata dengan dingin sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang harus kamu katakan. Fang Xing terkekeh dan berkata, aku pergi dulu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, kabut hijau tiba-tiba melayang dan menutupi sosoknya. Saat kabut hijau itu berlalu, sosoknya dan bahkan auranya telah menghilang di lapangan. Pemandangan aneh ini langsung membuat Lu Fengxian mengerutkan kening. Kekuatan sihirnya melonjak dan Fang Tian Huajinya menyapu sekeliling dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, sebelum dia mengayunkan tombak, sebuah pisau besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Kapan? Suara yang panjang dan menusuk bergema di seluruh tempat, menggetarkan hati orang-orang. Pisau Fang Xing terhalang dan sosoknya tiba-tiba menghilang lagi. Saat berikutnya, pisau ganas muncul di bawah tulang rusuk kiri Lu Fengxian dan menebas secara horizontal. Bahkan Lu Fengxian terkejut dengan metode yang aneh itu. Sambil meraung, dia melangkah maju dan berlari sejauh 30 kaki. Di belakangnya, Fang Xing tertawa dan bergegas mendekat dengan pisau ganas di tangannya. Dia menebas dengan pisau itu, dan tanpa menunggu konfrontasi, dia bergegas ke sisi lain. Ledakan, 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 ledakan. Pertarungan ini membuat semua kultivator yang hadir merasa pusing dan bersemangat. Dua di antara mereka, satu dengan lengan berkibar dan gerakan kaki misterius, dan yang lainnya dengan sosok hijau berkabut dan aneh, bertarung dengan kekuatan yang sama. Setelah beberapa gerakan saja, situasinya menjadi berbahaya dan membuat orang berkeringat. Sihir macam apa yang digunakan Ibel itu? Mengapa dia begitu sulit ditangkap? Peri Hong Sui dari menara dan siang tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak. Dia adalah seorang alkemis. Meskipun dia dikenal sebagai gadis yang lahir di lantai 12 Baiyujing dan memiliki keterampilan yang luar biasa, keterampilan ini hanya luar biasa di antara para alkemis. Dalam hal bertarung, dia jauh lebih rendah daripada kekuatan supernatural alami Lu Fengxian atau Fang Xing yang tangguh dalam pertempuran, dan bahkan dengan pendekar pedang Li Changyuan. Ketika dia melihat metode aneh ini, dia terkejut. Meskipun metodenya tidak seteguh gerakan tubuh abadi saudara Lu dan mengandung dao agung, namun tetap saja aneh dan rumit, dan juga sangat luar biasa. Bahkan Li Changyuan pun mengernyit, diam-diam terkejut dengan banyaknya tipu daya Ibel ini. Metode ini secara alami adalah teknik penyembunyian napas yang dipelajari Fang Xing dari embrio pedang-pedang ajaib. Saat ini, Xiu Xi, yang telah memperoleh embrio pedang di wilayah mendalam selatan, telah memelihara roh pedangnya sendiri dan menggunakannya sebagai sarana untuk bertahan melawan musuh. Namun, embrio pedang yang diperoleh Fang Xing berbeda dari yang lain. Itu adalah pedang raksasa hitam yang aneh. Setelah dia mendapatkannya, pedang itu menghilang ke dalam area berkabut di lautan kesadarannya dan tidak bermaksud membutuhkan Fang Xing untuk memeliharanya. Sebaliknya, Fang Xing memaksanya untuk menagih sewa, jadi dia sangat kesal sehingga dia mengajarinya teknik dan metode. Teknik itu adalah teknik pedang Ibel, yang kini telah dikembangkan Fang Xing menjadi sayap pedang Ibel, dan memang merupakan salah satu cara terpenting untuk bertahan melawan musuh. Metode ini adalah metode untuk menyembunyikan napas seseorang. Metode ini dapat memanggil kabut hijau untuk menyembunyikan aura dan penampilan seseorang. Metode ini juga merupakan keterampilan bela diri yang sangat diperlukan yang diandalkan Fang Xing saat ia mencuri dan menipu. Fang Xing menamakan metode ini hantu menutupi mata. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin mudah untuk mendeteksi teknik ini. Oleh karena itu, Fang Xing jarang menggunakannya dalam pertempuran. Namun sekarang, ia terpaksa menggunakannya untuk melawan karena teknik tubuh Xiao Yaojing milik Lu Fengxian yang aneh. Terlebih lagi, Lu Fengxian memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan spiritual yang tak terkalahkan, tetapi ia tidak menonjol dalam latihan spiritual. Setelah menggunakan metode ini, ia mampu melawannya secara seimbang. Di tengah pertarungan ini, tiba-tiba terjadi kejadian aneh. Lu Fengxian tidak dapat menangkap Fang Xing, dan Fang Xing juga tidak dapat mengejarnya. Ibel, apakah kau berani muncul dan melawanku dalam pertarungan yang adil?
Lu Fengxian sangat marah dan berteriak keras dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Haha, mengapa kau tidak meninggalkan teknik dalam Sutra Xiao Yao dan melawanku secara terbuka? Suara Fang Xing terdengar di belakangnya, dan cahaya yang ganas menyambar dari kehampaan dengan aura yang ganas. Ledakan, Lu Fengxian berbalik dengan tergesa-gesa, melambaikan tombaknya untuk melawan, menghalangi cahaya yang ganas, lalu menusukkan tombak itu lurus-lurus, mengguncang kehampaan. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, mengulurkan tangan untuk mengambil bendera formasi dari tas penyimpanan, dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, semburan suara Tao kuno terbang secara otomatis ke segala arah, membentuk formasi besar, menutup area dalam radius 1000 kaki, dan banyak rintangan dan mata formasi muncul dari udara tipis. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Lu Fengxian tidak mengerahkan kekuatan formasi, tetapi hanya mengaturnya dan kemudian menghunus tombaknya untuk menyerang. Orang menyebalkan ini jelas hanya memiliki kekuatan kasar, tapi mengapa dia membawa bendera pertempuran yang begitu kuat? Fang Xing juga bergumam sendiri, tetapi dia tahu bahwa Lu Fengxian sengaja mengatur formasi ini agar dia tidak begitu bebas dalam tindakannya. Namun, dia sama sekali tidak takut. Bagi dia yang memiliki cermin Dewa Yin Yang dan Ibel, dia tidak akan takut dengan formasi sebesar itu bahkan jika kekuatan seluruh formasi ditarik. Terlebih lagi, Lu Fengxian hanya mengaturnya di udara, sementara dia masih bertarung dengannya hanya dengan Fang Tianhuaji. Dengan perasaan dingin di hatinya, dia tiba-tiba menghentikan tipu daya menutupi matanya dengan hantu, dan menyerbu maju dengan pedang di tangan. Jika dia menggunakan metode menutupi matanya dengan hantu untuk bertarung melawan Lu Fengxian, tidak satu pun dari mereka akan mampu melakukan apapun terhadap yang lain, dan Fang Xing tidak akan mampu menghilangkan kemarahan jahat di dalam hatinya. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu dan lihat apa yang bisa kau lakukan. Fang Xing meraung, benar-benar meningkatkan niat membasminya. Dia menggenggam pisau ganas berpola naga itu dengan kedua tangan dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Dengan ledakan keras, peristiwa itu bagaikan guntur yang tiba-tiba menggelegar, dan samar-samar, suara ribuan kuda berlari kencang terdengar di atas pasukan itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ketika pedang itu diayunkan, Fang Xing tampak berubah menjadi pasukan ribuan orang. Dalam waktu yang singkat ini, dia dengan cepat menjadi akrab dengan pedang lebar bercorak naga di tangannya, dan yakin menggunakannya untuk mempraktikkan sutra formasi pemecah tertinggi yang baru saja dipelajarinya. Kitab suci ini diperoleh dari mulut tengkorak di lantai atas menara Wanbao di Baiyujing, dan dia juga memahaminya dalam pertempuran langka para santo yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Fang Xing telah memperoleh banyak wawasan darinya, dan sekarang pada saat ini, dia menggunakannya dengan pedang lebar bercorak naga. Taisang Po Zhenjing bukanlah metode seni bela diri yang spesifik, tetapi lebih seperti semacam prinsip dan pemahaman peperangan. Ketika mempraktikkan sutra ini, seseorang tidak harus terpaku pada senjata atau tinju dan kaki. Jika Anda memahaminya dalam hati, Anda akan mampu menguasai semua metode. Pisau ganas berpola naga itu, di bawah rangsangan metode pemecahan formasi, tampaknya terbangun. Cahaya hitam pada pisau itu menjadi lebih menyilaukan. Kemanapun bila itu lewat, kekosongan itu hancur, meninggalkan kilat hitam yang tajam dan lurus. Dalam sekejap, energi pisau itu melonjak lapis demi lapis, dan menggulung cahaya pisau yang kuat seperti gelombang, berguling ke arah Lu Fengxian, menutupi seluruh area. Taktik yang bagus. Pada saat ini, Lu Fengxian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras, dia mengangkat tombaknya, bergerak seperti seekor naga, dan berhadapan langsung dengan Fang Xing. Ledakan, benturan pedang dan tombak itu bagaikan gunung berapi yang meletus, langit dan bumi berubah warna, bahkan Li Changyuan dan yang lainnya yang menyaksikan pertarungan di dekatnya tanpa sadar melangkah mundur dengan wajah tidak yakin. Para pelayan dan yang lainnya dengan kultivasi yang lebih rendah begitu terkejut hingga kaki mereka lemas dan mereka jatuh ke tanah. Hasil dari pertarungan habis-habisan antara Fang Xing dan Lu Fengxian adalah Lu Fengxian mundur dengan keras, mundur sejauh 20 atau 30 kaki. Fang Xing berhenti, sementara Fang Xing hanya berhenti sebentar lalu berdiri diam. Dia mengangkat pedang bercorak naga di tangannya secara terbalik, dan semangat juangnya melonjak lagi. Di kepalanya yang botak, dia baru saja menumbuhkan rambut sepanjang 1 inci, yang seperti jarum baja, menunjuk lurus ke langit seperti landak. Datang lagi, dia berteriak keras, melangkah maju tiba-tiba, dan ki-nya mencapai titik terkuatnya. Sebuah ilusi medan perang muncul di belakangnya. Oke, bagus sekali. Lu Fengxian juga meraung. Menghadapi semangat juang Fang Xing, dia tidak takut tetapi bersemangat. Saat dia meraung, darah dan energinya meledak, dan kekosongan di sekitarnya samar-samar diwarnai merah muda. Fang Tianhuaji di tangannya juga bersenandung dan tampak bersemangat. Kemudian dia menginjak kekosongan, dan tombak itu menembus udara, menghantam Fang Xing dengan keras.
Ledakan, ledakan, ledakan. Berbeda sekali dengan yang sebelumnya, pertempuran ini benar-benar mengasyikkan. Salah satu dari mereka penuh dengan semangat juang, dan yang lainnya memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Mereka memulai pertempuran sengit di kehampaan. Kau mengayunkan tombakmu dan kehampaan meledak, aku mengayunkan pedangku dan langit dan bumi berubah warna. Kekuatan gila bertabrakan di udara dari waktu ke waktu. Dalam jarak 1000 mil, tidak ada yang berani berhenti dan mereka semua memberi jalan, membiarkan mereka bertarung. Dan LV Fengxian benar-benar menunjukkan sikap seorang pejuang yang tak tertandingi. Setelah pertempuran yang panjang, dia penuh energi dan pertarungan menjadi semakin intens. Fang Tianhuaji di tangannya seperti naga yang marah, yang membuat para penonton gemetar ketakutan. Namun, tepat ketika dia berada di puncak keganasannya, sesuatu yang aneh terjadi. LV Fengxian, yang bertarung seperti orang gila, tiba-tiba mengubah wajahnya. Tiba-tiba, beberapa ratus kaki jauhnya, Fang Tianhuaji menciptakan serangkaian kekosongan yang rusak di depannya. Dia melihat ke arah lorong di menabis dengan ragu, seolah-olah dia telah melihat hantu. Apa yang dilihat oleh pendekar tiada taraf ini sehingga ia ketakutan seperti ini? Para pembudidaya di ladang juga tidak mengerti. Mereka menoleh dengan pandangan kosong dan melihat ke sekeliling. Namun, mereka melihat seorang biksu muda berjubah putih berjalan perlahan ke lorong menuju jurang Ibel dengan kedua tangannya saling menggenggam. Dia tampak jujur, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia sama sekali tidak mengancam. Di mata orang banyak yang tercengang, wajah Lu Fengxian berubah pucat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Baru saja, saat aku tengah berada di tengah pertempuran sengit, aku tiba-tiba merasakan aura pembasmi di belakang kepalaku. Namun, selama pertempuran sengit itu, Lu Fengxian menjadi semakin ganas. Dia dan Fang Xing, salah satu dari mereka menggunakan sutra formasi penghancur tertinggi untuk merangsang jiwanya sendiri dan menunjukkan semangat bertarung yang tak terkalahkan, dan yang lainnya menggunakan kekuatan supernatural alaminya secara ekstrim, hampir menyatukan tubuh dan tombaknya dengan senjata di tangannya, dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Namun, tepat ketika pertempuran sengit sedang berlangsung, dia tiba-tiba mundur 100 kaki seolah-olah dia telah melihat hantu, dan mengayunkan tombaknya untuk menggambar celah di kehampaan untuk mempertahankan diri. Dia tampak seolah-olah telah melihat bahaya besar dan secara tidak sadar memisahkan dirinya dari bahaya itu ke dalam dua dunia. Namun ketika aku mengikuti arah pandangannya, yang kulihat hanyalah seorang pendeta tampan. Biksu ini tampak familiar. Dia adalah orang yang berdiri di kehampaan di samping Fang Xing saat dia berkhotbah. Dia pasti satu kelompok dengan Ibel ini. Namun, bagaimanapun juga, dia tampak seperti orang yang tidak berbahaya. Bagaimana dia bisa menakuti Lu Fengxian seperti ini? Hahaha. Fang Xing, yang menggunakan pertempuran ini untuk mengasah pemahamannya tentang Tai Sang Po Zhenjing, tertegun sejenak ketika dia melihat wajah Lu Fengxian berubah drastis dan mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ketika dia melihat Shen Xiu berjalan masuk dari luar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak dengan tatapan main-main di matanya. Akan baik-baik saja jika dia tidak tertawa, tetapi tawa ini membuat wajah Lu Fengxian semakin jelek. Shen Xiu selalu pintar. Melihat penampilan Lu Fengxian, dia tahu apa yang dia khawatirkan. Dia menyentuh kepalanya yang botak dengan polos dan berkata kepada Lu Fengxian, "Apa yang kamu takutkan? Pertarungan ini adalah pertarungan yang adil antara kamu dan saudaraku. Aku tidak mungkin memukulmu." Setelah mendengar ini, Li Changyuan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Apakah biksu kecil ini benar-benar mengalahkan Lu Fengxian? Atas perlakuannya yang begitu serius, sepertinya dia telah menderita kerugian besar terakhir kali. Setan yang berpakaian seperti biksu sangat sulit dihadapi, dan sekarang ada biksu kecil yang membuat Lu Fengxian begitu takut. Apakah ini berarti biksu ini dapat menahan Lu Fengxian sekarang? Atau apakah nama belakangnya Lu melanggar tabu kata keledai botak? Lu Fengxian menggertakkan giginya karena benci, tetapi malu untuk menyebutkan saat ketika dia dipukul sampai pusing oleh biksu kecil dengan ikan kayu dan akhirnya pingsan. Dalam hatinya, dia sangat waspada terhadap biksu pencuri ini. Pada saat itu, dia juga sedang dalam pertempuran sengit dengan Fang Xing, dan tepat ketika pertarungan mulai menjadi sedikit intens, biksu ini diam-diam menyelinap di belakangnya dan melakukan ini. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Dia adalah tipe orang yang terlahir untuk menjadi seorang pejuang, dan memiliki intuisi yang tajam dalam pertempuran sengit. Bahkan seorang master di tahap Nas Chen Sol tidak akan bisa mendekatinya tanpa dia sadari, tetapi biksu ini melakukannya dengan mudah. Bahkan hingga hari ini, dia tidak yakin bisa bertahan melawan biksu tersebut. Dan inilah sebabnya mengapa ia langsung merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh begitu melihat pendeta itu. Saat itu saya sangat menderita. Jika hari ini saya dipukul lagi di depan semua orang, apakah saya masih hidup?
Apakah Anda masih menginginkan wajah ini? Saudara Chang Yuan, bisakah Anda membantu saya? Dengan mendengus dingin, dia tidak menjawab perkataan biksu muda Sensiu, tetapi mengalihkan pandangannya kepada Li Changyuan yang sedang menyaksikan pertempuran di kejauhan. Li Changyuan juga sedikit terkejut, lalu membungkuk dan berkata, "Saudara Lu, silakan bicara." Lu Fengxian menatap Sensiu dengan penuh kebencian dan berkata, "Saudaraku, kau tidak tahu bahwa kau tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya. Biksu pencuri ini memiliki penampilan yang bagus, tetapi ia paling ahli dalam serangan diam-diam. Karena ia ada di sisiku, aku harus berhati-hati. Aku harap saudaraku dapat membantuku mengawasinya." Tidak ada jalan lain, Lu Fengxian hanya bisa meminta bantuan. Biksu pencuri ini benar-benar aneh. Bahkan para pelayannya, dan bahkan si Nansha yang bersembunyi di antara para pelayan, tidak dapat mengawasinya. Hanya Li Changyuan, seorang guru muda yang merupakan salah satu dari dua guru teratas di Baiyujing, yang dapat berharap untuk mengawasi biksu ini dan mencegahnya membuat masalah. Li Changyuan agak terkejut, tetapi bagaimanapun juga, mereka sudah membentuk aliansi, jadi dia harus melakukan bantuan semacam ini dan langsung menyetujuinya. Sekarang setelah ia menyerbu kam musuh, ia tidak lagi bersembunyi di luar lingkaran pertempuran. Ia melangkah ke dalam kehampaan, duduk bersila di atas awan, dan memegang pedangnya di sekujur tubuhnya. Lu Fengxian menghela napas lega saat itu, dan melihat biksu kecil berjubah putih itu menundukkan kepalanya, duduk bersila dengan patuh di kejauhan sambil menyaksikan pertempuran, tanpa berniat mengambil tindakan sama sekali. Terlebih lagi, para pelayannya dan bahkan para kultivator lainnya telah memperhatikannya karena kata-katanya. Di bawah pengawasan semua orang, mereka tidak takut akan serangan diam-diamnya lagi. Baru saat itulah dia merasa tenang, dan hatinya yang gugup sedikit rileks. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, matanya tiba-tiba terfokus lagi dan dia melihat ke arah lorong. Kali ini dia tidak terkejut, melainkan marah. Pada saat ini, seekor keledai berjalan memasuki lorong dengan derap kakinya. Seorang gadis cantik duduk di punggung keledai itu. Namun, yang menarik perhatian orang-orang bukanlah penampilan gadis itu yang memukau, melainkan baju besi perak yang dikenakan keledai itu. Baju besi itu memiliki bantalan lutut dan pelindung dada, yang semuanya diukir dengan rune misterius. Baju besi itu cerah dan indah, dan jelas bahwa baju besi itu berkualitas sangat baik. Dari segi desain, baju besi itu tampak seperti baju besi manusia yang dibongkar dan dikenakan pada keledai itu. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Lu Fengxian tahu. Matanya menyala-nyala. Dia menggertakkan giginya dan menatap Fang Xing, sambil berteriak, "Kau memberikan baju besi peraku kepada seekor keledai." Fang Xing merasa kemarahan Lu Fengxian sangat tidak masuk akal. Dia memutar matanya dan berkata, "Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Apa maksudmu dengan milikmu? Aku sudah mengatakan bahwa itu milikku setelah aku merampoknya. Aku tidak terbiasa mengenakan baju besi, jadi apa salahnya memberikannya kepada muridku?" Retakan. Lu Fengxian menggertakkan giginya, geram ibel, "Ini penghinaan besar, aku akan membuatmu membayar harganya." Ledakan. Dengan teriakan tajam, dia meraung ke langit, darah dan energinya melonjak, dan angin kencang muncul dari udara tipis dengan dia sebagai pusatnya, berputar liar, mewarnai kekosongan dalam jarak beberapa ratus kaki dengan warna merah darah samar. Fang Tianhuaji di tangannya juga membuat serangkaian suara panjang, menggemakan gerakan energinya. Lu Fengxian juga perlahan mengangkat kepalanya, dan dua mata sungguhan menembus kekosongan dan jatuh langsung ke wajah Fang Xing. Suaranya dipenuhi dengan napas gila. "Kita sudah cukup menguji sekarang mari kita lihat beberapa keterampilan nyata." Ledakan. Dia melangkah maju, sosoknya penuh dengan niat membasmi, tetapi dia memiliki postur seperti orang abadi. Namun kecepatan dan perubahannya sangat mengerikan. Dengan satu langkah, kekosongan berguncang, langit dan bumi bergoyang, dan sosoknya benar-benar menarik serangkaian hantu yang memenuhi kekosongan dalam sekejap. Pada saat ini, seolah-olah 9 Lu Fengxian muncul di antara langit dan bumi, melambaikan tombak-tombak gila dari segala arah, membawa kekuatan yang luar biasa, dan bergegas menuju Fang Xing di tengah. "Baiklah, mari kita lakukan sesuatu yang serius." Pada saat ini, Fang Xing juga mengepalkan pisau ganas berpola naga di telapak tangannya, dan kekuatan sucinya tiba-tiba meledak. Membasmi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di belakangnya, ilusi tiba-tiba terbentuk, seolah-olah di medan perang, ribuan prajurit berlumuran darah meraung serempak, aura pembasmi dan keagungan membubarkan awan biru di kehampaan dan membuat bumi bergetar hebat. Pada saat berikutnya, ilusi itu menjadi kabur. Li Changyuan, yang terbang di udara, tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan heran. Sebagai murid pertama Menara Zanxi, dia tidak hanya mahir dalam ilmu pedang, tetapi juga pandai mengamati ki. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa roh jahat di medan perang,
yang nyata bagaikan substansi, tengah mengalir deras ke dalam tubuh Fang Xing. Metode macam apa ini? Untuk memanggil aura pembasmi dari medan perang kuno untuk memberkati diri sendiri. Li Changyuan tidak dapat mempercayai matanya. Ia terkejut seperti lautan yang mengamuk. Sulit untuk menggambarkan perasaannya saat itu. Ledakan, langit runtuh dan bumi terbelah. Setiap biksu yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan pikiran ini dari lubuk hatinya. Saat pedang dan tombak saling bersilangan, pemandangan kiamat langit runtuh dan bumi terbelah muncul. Kehampaan meledak, angin bertiup kencang, dan lingkaran cahaya ilahi yang mengerikan berayun keluar dari antara mereka berdua, seperti energi pedang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, sejumlah kultivator Jindan yang lebih dekat terkena, menyemburkan darah dari mulut mereka, dan terbang menjauh seperti daun-daun yang jatuh di angin musim gugur. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu berapa banyak yang terbasmi atau terluka. Kekuatan pertempuran ini telah melampaui kemampuan seorang kultivator jiwa baru lahir biasa untuk mencapainya, dan hampir berpotensi menghancurkan dunia. Teknik abadi. Itu pasti teknik abadi. Even a figure like Li Changyuan had to make a spell to force himself to sit in the field. However, facing such power, even he could not help but have his eyes shining for a while, and then his face dimmed. He muttered to himself, with a lot of emotion in his heart. The body movement of Lu Fengxian is mysterious and inexplicable. I have been watching the battle for a long time and cannot deduce it. It can be seen that this method is beyond my ability to deduce. It must be an immortal method. After all, even if it is a certain sect as great technique, I can deduce one or two. If it is flatly impossible to deduce, it must be an immortal method. I made friends with him and wanted to ask for his guidance, but I didn't expect that I would see one immortal method, and today I actually saw a second immortal method. Alas, the method my master gave me, I thought it would be enough for me to look down on my peers, and even be on par with those freaks in the central region. Now it seems difficult, really difficult. Among this group of young people, I am not the only one who understands immortal methods. Suatu perasaan aneh muncul dalam hatiku. Dahulu kala, ranah juga sangat penting dalam dunia kultivasi, karena ranah melambangkan identitas, status, dan bahkan rentang hidup seseorang. Karena tidak banyak kesempatan untuk bertarung, dan perolehan sumber daya adalah hal yang paling penting, kultivasi bertarung bahkan menjadi tidak populer sampai batas tertentu, dan bahkan ada lebih sedikit teknik yang secara khusus diciptakan untuk bertarung. Keterampilan tingkat dewa teratas sudah luar biasa dan langka di dunia, tetapi sekarang, keterampilan yang melampaui tingkat dewa telah lahir satu demi satu, dan banyak anak muda dengan kekuatan bertarung yang kuat juga telah bangkit untuk bersaing di era ini. Dalam lingkungan seperti itu, era orang aneh macam apa yang akan muncul? Aku selalu menganggap diriku tinggi, tetapi dapatkah aku menemukan tempat untuk berdiri di era ini? Setelah sekian lama, akhirnya dia bereaksi terhadap emosinya, mendesah pelan, dan tanpa sengaja melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah drastis, dan dia menatap kekosongan tertentu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terganggu oleh emosinya, dan biksu kecil berpakaian putih yang selama ini dia tatap menghilang tanpa dia ketahui kapan. Melihat kekosongan kosong saat ini, dia dengan cepat memindai area itu dengan pikirannya. Sial, kemana perginya keledai botak kecil itu? Ia teralihkan perhatiannya sejenak, dan dalam waktu kurang dari sesaat, bayangan biksu botak kecil berjubah putih menghilang dari pandangannya. Li Changyuan terkejut. Betapa hebat bakat yang ia miliki hingga ia teralihkan perhatiannya sesaat dan bahkan tidak melihat bayangan seseorang pun. Apa tujuan penyerbuannya? Bukankah itu hanya untuk mengawasi biksu kecil berjubah putih? Penemuan ini hampir membuat Li Changyuan berkeringat deras. Ia mengira biksu kecil itu benar-benar melancarkan serangan diam-diam seperti yang dikatakan Lu Fengxian. Ia tanpa sadar berteriak, "Saudara Lu, hati-hati. Biksu pencuri itu sudah pergi." Dikatakan bahwa Lu Fengxian sedang bertempur sengit dengan Fang Xing. Pertarungan ini adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Itu sangat menyegarkan, tetapi selalu ada bayangan di hatinya. Dia selalu merasakan hawa dingin di belakang kepalanya dan terus memikirkan biksu kecil yang penuh kebencian itu. Kekalahan yang dideritanya terakhir kali benar-benar meninggalkannya dengan beberapa trauma psikologis. Dia sudah sangat khawatir, tetapi ketika dia hendak bergerak, dia tiba-tiba mendengar teriakan Li Changyuan, yang membuatnya terkejut. Dia tanpa sadar membuka sutra Tai Sang Xiao Yao, mundur 100 kaki, dan mengayunkan tombaknya untuk menggambar garis-garis kekosongan yang hancur. Baru pada saat itulah dia merasa sedikit lega dan memandang sekelilingnya dengan dingin. Reaksinya yang tidak biasa juga mengejutkan para kultivator di sekitarnya yang sedang berkonsentrasi menyaksikan pertempuran. Mereka mengira Fang Xing telah menggunakan sihir yang kuat untuk memaksa Lu Fengxian mundur. Namun,
Melihat ekspresi Fang Xing yang tidak berdaya, sepertinya tidak seperti itu. Ku bilang, sekalipun kau tak bisa mengalahkanku, kau tak perlu mencari-cari alasan seperti itu, kan? Fang Xing berjongkok di udara, mengayunkan pedang bermotif naga di tangannya karena bosan, tampak tidak bisa berkata apa-apa. Lu Fengxian berteriak omong kosong, jelas-jelas itu adalah biksu pencuri berjubah putih. Ada apa dengan biksu pencuri berjubah putih itu? Sebelum Lu Fengxian selesai berbicara, sebuah suara yang sangat polos terdengar. Para kultivator menoleh dan melihat seorang biksu kecil berjubah putih berdiri di samping cuci dan keledai berbaju besi. Dia tampak bingung dan tampak sedikit malu. Ketika dia melihat para kultivator menatapnya, wajahnya memerah dan dia bertanya dengan mata berkedip polos. Apa yang sedang terjadi? Lu Fengxian mengerutkan kening dan menatap Li Changyuan. Li Changyuan juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Ia hanya menyadari bahwa biksu kecil itu tiba-tiba menghilang, dan mengira bahwa ia benar-benar pergi untuk menyerang Lu Fengxian. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia hanya pergi ke daerah lain untuk mencari keledai dan gadis yang menungganginya. Ia merasa sedikit malu sejenak, dan berteriak pada Shen Xiu dengan dingin, mengapa kau berlari ke sana alih-alih tinggal di sini? Shen Xiu berkata dengan polos, kemarilah dan sapa keponakanku dan calon kakak iparku. Anda, Li Changyuan terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, semua teman Tao sedang menonton pertempuran dengan serius, mengapa kalian berlarian? Pertempuran ini adalah antara dua pejuang yang tak tertandingi untuk mendapatkan ketenaran, sebaiknya kalian tidak ikut campur. Meskipun dia menyadari bahwa ini adalah kesalahpahaman, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Namun, Shen Xiu tidak dapat menahan senyum pahit setelah mendengar ini. Dia melafalkan sebuah nama Buddha dengan suara rendah dan berkata dengan tulus, Amitabha, penderma ini adalah seorang murid Buddha dan penuh kasih sayang. Pada hari kerja, ketika orang lain memarahi atau memukul saya hanya berani memperlakukan mereka dengan baik dan tidak berani marah, karena takut melanggar sila amarah di antara tiga racun Buddha. Bagaimana saya bisa berdebat dengan orang lain tanpa alasan? Aduh, itu konyol. Guru saya mengajarkan saya 3000 ajaran Buddha dan hati Zen, tetapi dia tidak pernah mengajarkan saya metode bertarung dengan orang lain. Kakak senior saya dan penderma Lu ini sama-sama jenius pada masanya, dengan kekuatan ilahi yang tak terlukiskan. Bahkan jika saya ingin campur tangan dalam pertarungan mereka, saya tidak memiliki kemampuan. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Changyuan tersipu dan merasa sulit untuk menjawab sejenak. Ketika para kultivator di sekitar melihat ini, mereka diam-diam merasa bahwa Li Changyuan memang telah berbuat salah kepada biksu muda itu. Itu jelas. Biksu muda ini masih muda, tetapi tampan, dan tampak seolah-olah dia tidak berhubungan dengan dunia ini. Dia sama sekali berbeda dari biksu liar yang ganas itu. Mengenai serangan diam-diam, Ibel yang menyamar sebagai biksu dapat melakukannya, tetapi biksu muda berpakaian putih itu tentu saja tidak bisa. Mendengus, Li Changyuan tidak dapat memahaminya, dan hanya dapat melemparkan pandangan meminta maaf kepada Lu Fengxian, yang menunjukkan bahwa ia telah salah lihat. Lu Fengxian juga melambaikan tangannya, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu diwaspadai. Mereka berdua sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Li Changyuan masih memerintahkan beberapa orang lagi untuk mengepung biksu muda Shen Xiu, keledai, dan cuci, dan mengawasi mereka dengan ketat untuk mencegahnya benar-benar keluar dan menimbulkan masalah. Banyak orang yang melihat kejadian ini tertawa diam-diam, mengira Li Changyuan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dia juga berwajah dingin dan terlalu malas untuk menjelaskan. Fang Xing dan Lu Fengxian di lapangan telah bertarung satu sama lain, mengobarkan kekosongan lagi. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Mereka berdua menggunakan metode pertarungan fisik. Salah satu dari mereka membawa keberanian alaminya ke titik ekstrim, dipadukan dengan metode keabadiannya yang bebas dan mudah, seperti harimau bersayap. Selain kekuatannya yang tak terhentikan, ia juga menambahkan sendewa gaya dan keanggunan yang abadi. Metode pertarungan yang lain sangat indah, seperti naga raksasa yang mengenakan baju besi, terus-menerus menggunakan gerakan yang luar biasa. Semangat bertarung dan metode pertarungannya cenderung mendekati kesempurnaan Mahayana. Keduanya adalah batu asa satu sama lain, yang satu mengasah metode pertarungannya, dan yang lainnya mengasah keterampilan fisiknya. Pertarungan ini tidak hanya dapat dilihat oleh para kultivator yang telah memasuki jurang Ibel, tetapi juga oleh para orang suci di panggung giok putih dan tokoh-tokoh besar seperti Master Dao yang menduduki beberapa posisi bagus di luar jurang Ibel. Bahkan ada seorang Master Dao yang begitu perhatian hingga menciptakan alam air dan menyebarkan adegan pertarungan ini di kehampaan di sebelah panggung giok putih, sehingga semua kultivator dapat melihat dengan jelas adegan pertarungan sengit ini. Intensitas pertarungan dan keberanian luar biasa dari keduanya sepenuhnya ditunjukkan dalam pertarungan ini, yang sungguh menakjubkan. Tidak ada keraguan bahwa setelah pertempuran ini,
Baik Fang Xing maupun Lu Fengxian ditakdirkan untuk menjadi terkenal dalam pertempuran ini. Adapun orang suci di panggung giok putih, dia menatap kedua pria yang sedang bertarung dengan sorot mata puas, seolah-olah dia merasa bahwa keberanian generasi muda memang telah memenuhi harapannya. Namun, setelah mengamati dengan saksama metode bertarung Fang Xing, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum pahit. Pisau tadi merangsang darah dan ki, dan itu tegak dan bermartabat. Jelas bahwa dia menggunakan semua kekuatan ilahinya secara ekstrim, tetapi itu menunjukkan rasa tenang. Itu jelas diubah dari salah satu tekniknya sendiri. Dan gerakan memutar balik dan memotong diagonal itu kejam dan ganas, tetapi sangat luar biasa. Itu adalah seni bela diri yang dibanggakan saudara Gouli. Dan gerakan membelah pisau dan mengubah ibel, yang penuh dengan keganasan, sangat mirip dengan ibel tua yang. Dengan visinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa anak ini sebenarnya belajar banyak dari pertempuran antara orang suci di Baiyujing dan mencuri banyak trik dari mereka bertiga. Dia tersenyum pahit sejenak. Dia telah berlatih keras sepanjang hidupnya, tetapi tidak memiliki pengikut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran pertama dalam ribuan tahun ini akan memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas warisannya. Meskipun itu hanya jejak esensi ilahi, sampai batas tertentu, dia mempelajari metodenya dan memiliki hubungan sebab akibat dengannya. Itu benar-benar kejutan yang tak terduga. Namun, ketika memikirkan hal ini, hatinya tenggelam lagi, dan dia menoleh sedikit untuk melihat ke arah Guiksu di Laut Cina Selatan. Keberadaan itu, kenapa dia harus merendahkan dirinya untuk ikut campur dalam pertarungan takdir anak-anak muda ini? Orang suci itu sudah merasa gelisah. Melihat pertarungan antara naga dan harimau di Demon Abyss, dia hanya berharap pertempuran itu segera berakhir. Meskipun bagi Fang Xing sekarang, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin terasa keterampilan bela dirinya dan pemahamannya tentang cara berperang akan meningkat, tetapi orang bijak itu masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Ia merasa bahwa semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin banyak ketidakpastian yang akan muncul, yang membuatnya gelisah. Namun, meskipun dia berharap pertempuran ini akan segera berakhir, Fang Xing dan Lu Fengxian sama-sama kuat, dan pertempuran pun segera berakhir. Tepat pada saat ini, seperti yang diharapkan orang bijak itu, perubahan-perubahan halus muncul lagi. Awan gelap selalu bergulung-gulung di langit di atas jurang ibel, dan kehampaan itu tidak teratur. Ada lapisan awan kacau dan racun ibel yang menutupi seluruh kehampaan dengan rapat, dan lapisan awan kacau dan racun ibel ini juga merupakan asal-muasal nama jurang ibel. Pada saat ini, ada awan di kehampaan yang sangat kecil sehingga sulit dideteksi. Ada sinar cahaya ilahi di dalamnya, yang melayang dari arah Laut Cina Selatan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menyatu dengan awan gelap di atas jurang ibel tanpa terasa. Kemudian, cahaya ilahi bergerak melalui awan seperti ular roh, dan segera mencapai di atas Lu Fengxian. Tatapan mata orang suci itu berubah serius, dan dia tampak hendak mengambil tindakan, tetapi akhirnya dia hanya mendesah pelan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sinar cahaya ilahi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi serangan langsung, jadi tidak mudah baginya untuk melangkah keluar dan menghentikannya. Akan tetapi, meskipun ini bukan gangguan langsung, hal ini sangat tidak adil bagi dua orang yang kekuatannya setara. Memanggil, sinar cahaya ilahi itu, yang berada di luar batas persepsi seorang junior seperti Fang Xing, datang diam-diam melalui awan ke atas kepala Lu Fengxian, lalu melintas dan menghilang ke dalam kepala Lu Fengxian. Lu Fengxian, yang sedang meraung dan bertarung dengan ganas, tiba-tiba tertegun pada saat ini, dan bahkan mengangkat tangannya dan memukul dahinya. Dengan perhatiannya yang teralihkan, Fang Xing tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia meraung, mengayunkan pisau ganas berpola naga dalam lingkaran, menginjak kekosongan, dan bergegas menuju Lu Fengxian seperti naga dan harimau yang melompat, dan menebas. Ledakan. Pada saat ini, Lu Fengxian tiba-tiba membuka matanya dan melirik Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing merasakan tubuh dan pikirannya terguncang hebat, kesadarannya seperti terjadi gempa bumi, bumi berguncang, semua benda bergetar. Dia melihat cahaya yang sangat familiar di mata itu. Itu seperti tatapan dari balik awan ketika dia hendak membasmi Lu Fengxian di luar Baiyujing. Dasar bocah bodoh, kembalikan padaku keberuntungan yang luar biasa dan kitab suci pemecah formasi yang luar biasa. Pada saat ini, Lu Fengxian tiba-tiba berteriak keras, dan Fang Tianhuajinya seperti seekor naga yang melintasi langit, bersiul ribuan kaki, menunjuk langsung ke Fang Xing. Tombak ini tampak biasa saja, tetapi di mata Fang Xing, dia benar-benar merasa tidak tahu bagaimana cara menahannya. Saya merasa sangat tertekan, seakan-akan ada orang yang amat berkuasa telah menginjak jiwa saya dan saya tidak bisa bergerak. Bodoh amat John denganmu, apakah ada cara memainkannya seperti ini? Dia meraung dalam hatinya, tetapi jiwanya tampaknya terkekang oleh kendala yang tak terlihat. Dia jatuh ke dalam mimpi buruk dan sangat tertekan. Ketidakberdayaan dan kepanikan.
Perasaan ini sudah lama tidak muncul dalam diri Fang Xing. Dia sangat berani. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia sangat berani. Ketika dia gesit, dia berani memarahi alam pendirian yayasan. Ketika dia membangun yayasan, dia bahkan berani menggunakan harta gunung untuk secara langsung menekan monster tua di alam kesengsaraan. Tetapi pada saat ini, menghadapi tombak yang ditusuk oleh Lu Fengxian, perasaan yang muncul di hatinya adalah perasaan orang yang sangat lemah menghadapi keberadaan yang jauh lebih kuat darinya. Tekanan mental yang dihasilkan, sampai batas tertentu, merupakan penghalang keberadaan tingkat tinggi terhadap keberadaan tingkat rendah. Sederhananya, itu seperti kemampuan alami keluarga kerajaan di antara peninggalan kuno untuk mengendalikan peninggalan biasa. Sekarang, sedikit cahaya muncul di mata Lu Fengxian, yang secara langsung membuat jiwa Fang Xing ketakutan. Dalam keadaan normal, jika jiwa ditakuti oleh seseorang, tentu saja ia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Tombak itu tidak memiliki pola sama sekali, dan Fang Xing tidak punya pilihan lain selain tubuhnya tertusuk oleh tombak itu. Namun, Fang Xing tetaplah Fang Xing, pemberani dan liar. Setelah jiwanya ketakutan, ia dipenuhi amarah yang tak berujung, bagaikan binatang buas yang terkurung dalam sangkar, meraung dan melolong, ganas dan gila. Mengapa kau pikir kau bisa membuatku takut hanya dengan tatapanmu? Mengapa engkau begitu angkuh dan berkuasa, dan engkau ingin menginjak-injak aku dengan kakimu hanya dengan berpikir? Aku tidak akan tunduk pada siapapun di alam semesta ini, apalagi padamu. Banyak pikiran yang berkecamuk dalam benakku, bagaikan api yang membakar abis jiwaku. Pada saat ini, Lu Fengxian, dengan tombak panjangnya di udara, menusuk ke arah Fang Xing seperti kilat, tetapi dia dipenuhi amarah, tubuhnya kaku, memegang pisau besar, dan dia tidak bisa bergerak sejenak. Dia menyaksikan tombak itu menembus dadanya tanpa reaksi apapun. Sayang sekali, orang dewasa tidak akan mengambil permen anak-anak. Makhluk sepertimu tidak seharusnya mengambil keberuntungan generasi muda, kan? Di dunia luar, orang suci tua di panggung batu giok putih itu memiliki sedikit kemarahan di wajahnya. Namun, dia tidak turun tangan secara langsung. Dalam situasi ini, seperti dua anak yang berebut permen. Anak tertua dari salah satu anak melangkah maju dan mengintimidasi anak lainnya, menyebabkan situasi yang awalnya adil menjadi sangat buruk. Namun, anak tertua di pihak itu tidak turun tangan secara langsung, jadi dia pun tidak dapat melakukan apapun secara langsung, dan hanya dapat menganggap ini sebagai malapetaka Fang Xing. Tentu saja, meskipun dia tidak dapat mengambil tindakan apapun, tindakan makhluk itu juga membuat orang suci tua itu marah. Suhu di sekitar platform giok putih tiba-tiba turun beberapa derajat, dan lapisan es samar-samar mengembun di antara langit dan bumi. Itu terjadi dalam sekejap mata, dan segalanya terjadi dalam sekejap mata. Melihat tombak itu menusuk jantung Fang Xing yang tampak ketakutan, tiba-tiba memiliki api yang menyala-nyala di matanya. Tiba-tiba, pada saat tombak itu menusuk dadanya, dia tiba-tiba meraung, dan raungan ini sepertinya datang dari lubuk hatinya, seperti letusan gunung berapi, langsung menghancurkan semua belenggu di pikirannya. Tekanan semacam itu akhirnya dipatahkan oleh amarahnya yang tak berujung, dan jiwanya bebas, dan tubuhnya bebas, dan pedang berpola naga itu akhirnya berayun lagi. Ledakan, tepat saat Fang Tianhuaji hendak menusuknya, pedang lebar datang dan menghalangi tombak itu. Dengan suara Swiss, tombak itu tidak menembus dadanya, tetapi mengenai bahu kirinya. Kekuatan dahsyat itu meledak, bahu kiri Fang Xing berdarah dan dia terhuyung mundur. Fang Xiaojiu, Cuci, yang sedang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, terkejut. Roh pedang itu muncul dalam sekejap dan menari di sampingnya. Keledai hijau pun menjadi mudah tersinggung dan terus berputar ke sana kemari. Li Changyuan dan yang lainnya menghela napas lega dan ekspresi mereka sedikit melunak. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihat kedatangan cahaya ilahi dan hanya berpikir bahwa Lu Fengxian akhirnya telah mengalahkan Fang Xing. Meskipun Fang Xing terkena tombak di bahunya, setidaknya dia terhindar dari nasib tertusuk tombak itu. Dia segera mundur dan dengan putus asa mengaktifkan kekuatan kayu yang ditinggalkan Genbo di tubuhnya. Tubuhnya mulai pulih dengan cepat, tetapi kekuatan tombak itu terlalu kuat. Itu benar-benar meninggalkan sisa kekuatan yang mengerikan di lukanya. Saat lukanya pulih, lukanya juga hancur, dan daging serta darahnya sangat kabur. Pada saat ini, Lu Fengxian juga jelas tercengang, seolah-olah dia sedikit terkejut bahwa Fang Xing dapat terbebas dari tekanan spiritual ini. Namun, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia mengayunkan tombaknya dan menusuk Fang Xing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aura tak terlihat di tubuhnya menjadi lebih kuat, seperti gelombang laut yang bergelombang, menyapu lurus ke arah Fang Xing. Di hadapan gelombang laut ini, Fang Xing sama lemahnya dengan orang biasa. Jika kamu tidak terkendali dan tidak memiliki rasa takut dalam hatimu, bagaimana kamu bisa mencapai dao besar? Tanpa rasa memiliki,
dan dengan emosi yang ditentukan oleh hati, bagaimana seseorang dapat melestarikan warisan. Memilihmu adalah sebuah kesalahan bagi Tong Tianlu. Hari ini, saya akan memperbaikinya dan memperbaiki kesalahan ini. Pada saat ini, ada kekuatan kehendak yang terdengar dalam dan menggetarkan langit. Di Guiksu yang jauh, di atas kekosongan kacau yang dibentuk oleh zona terlarang besar dewa dan ibel, ada awan hitam yang bergulung-gulung. Di awan, hantu besar berjubah hitam terbang muncul. Dia penuh dengan roh dan pesona abadi. Seluruh orang itu menjulang di awan hitam. Kekuatan aturan mengelilinginya, membentuk satu demi satu manifestasi aturan seperti rantai besi, dan kekosongan itu terus runtuh. Matanya bagaikan bintang dingin di langit yang dingin, dan dalam sekejap matanya menembus kehampaan tak berujung dan mencapai jurang ibel. Pada saat ini, cahaya di mata Lu Fengxian tiba-tiba menjadi lebih terang, menyebabkan tekanan pada Fang Xing meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Itu seperti seekor semut yang baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat batu yang menekan tubuhnya, tetapi dalam sekejap mata, gunung lain turun untuk menekannya. Tidak peduli seberapa tidak mau dan memberontaknya semut itu, gunung itu tetaplah gunung dan akan menghancurkannya tanpa negosiasi apapun. Ledakan, tombak Lu Fengxian menusuk ke arah dada Fang Xing lagi. Kali ini kekuatannya bahkan lebih kuat, tak terhentikan dan tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dan Fang Xing juga menanggung tekanan yang tak terlukiskan kali ini, tubuhnya tetap membeku di tempatnya. Apa bedanya dengan sekadar mengambil tindakan langsung? Orang suci di panggung giok putih itu sangat marah. Raungan gunturnya yang kuat mengguncang langit dan bumi. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan dia berdiri di kehampaan untuk menghalangi pandangan itu. Sayangnya, meskipun dia seorang suci, dia tidak dapat mengetahui segalanya tentang metode lawan. Meskipun dia telah mengambil tindakan, sudah terlambat sampai batas tertentu. Atau mungkin metode ini berada di luar kendalinya, dan dia tidak dapat menghalangi pandangan ini. Fang Xing ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tombak Lu Fengxian telah datang ke arahnya dan tidak dapat dihentikan. Orang bijak itu sangat marah sehingga dia tidak tahan melihat ke belakang dan melihat Fang Xing, seorang pemuda yang sangat dia harapkan, tewas. Dalam kemarahannya, jubahnya berkibar tertiup angin dan dia terbang langsung menuju Guiksu di Laut Cina Selatan, menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap, untuk menyelesaikan masalah dengannya. Pada saat ini, dengan segala macam tekanan yang datang padanya, Fang Xing juga sangat marah. Dia biasanya tidak mengikuti aturan, tapi hari ini dia bertemu peri nakal lainnya. Karena tidak semua orang mengikuti aturan, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita. Ah, tiba-tiba dia meraung keras, tubuhnya membeku di tempat, tetapi dua sayap ibel pedang menggulung di belakangnya. Di dunia kesadaran, di dalam kabut, berbagai makhluk juga terbangun pada saat yang sama, dan beberapa keinginan melepaskan keinginan ilahi yang marah. Meskipun masing-masing makhluk hanya melepaskan sedikit, mereka bergerak cepat seperti benang pedang yang melilit gunung, menghancurkan kekuatan penekan jiwa yang tak tertandingi menjadi berkeping-keping. Tidak hanya itu, bahkan keberadaan yang melepaskan kekuatan pencegah yang kuat terhadap Fang Xing pun terkejut. Apa ini? Dia meraung tanpa suara, dan setitik cahaya ilahi dengan cepat keluar dari dahi Lu Fengxian, berubah menjadi seorang pria kecil dan melarikan diri ke awan ajaib, bergegas menuju Guiksu Laut Cina Selatan. Lu Fengxian, di sisi lain, tampaknya tidak terpengaruh saat ini. Setelah beberapa saat hening, dia menemukan bahwa tombaknya telah menusuk dada Fang Xing, sementara ibel itu masih membuka dan menutup lengannya, seolah-olah dia baru saja memperoleh kebebasan dan belum bereaksi. Dia segera senang, dan tanpa sadar mengirim tombaknya langsung ke dada Fang Xing, dan kekuatan ilahinya meledak seperti kilat. Li Changyuan dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa melihat permukaannya. Mereka hanya melihat tubuh Fang Xing membeku dua kali berturut-turut. Pertama kali, tombak LV Fengxian menusuk bahu kirinya, dan lukanya belum pulih. Ketika tombak kedua menusuk dadanya, tubuh Fang Xing seperti batu, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat tombak itu hendak menusuk dadanya, dan kemudian matanya berbinar. Anak ini kalah. Li Changyuan dan Peri Hongsui keduanya menghela napas lega. Nisan Ren, pendeta Tao dari Gunung Beishen, yang tadinya merasa gelisah, kini tampak lega, seolah-olah dia telah menyelamatkan hidupnya. Setan kecil ini akhirnya harus menanggung nasibnya dan menyelamatkan diri dari bencana besar. Cuci dan King Lu tidak peduli lagi dengan apapun. Mereka berteriak putus asa dan bergegas maju untuk meminta bantuan, tetapi dihentikan oleh orang-orang yang telah diatur Li Changyuan untuk mengawasi mereka. Cahaya ajaib itu beterbangan di mana-mana, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dihentikan. Pria kecil yang telah melarikan diri ke udara, melihat pemandangan ini, menunjukkan sedikit senyum dingin di wajahnya, dan bergerak cepat seperti kilat, melarikan diri ke Guiksu Laut Selatan. Dia harus pergi,
karena takut bahwa beberapa makhluk yang baru saja terbangun di dunia kesadaran Ibel akan mempersulitnya. Untungnya, makhluk-makhluk itu tampaknya tidak dapat bebas, dan dia telah mengambil inisiatif, jadi melarikan diri ke Guiksu tidak akan menjadi masalah. Dengan kekuatan gaibnya, ia dapat melarikan diri di antara awan-awan jahat seperti seekor ikan di air, dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dia juga dapat menggunakan awan ajaib untuk menyembunyikan auranya, sehingga sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Namun, bahkan dia tidak menyangka bahwa dalam kekacauan di bawah sana, sesosok tubuh putih tiba-tiba mendesing dan muncul tanpa suara di belakangnya. Ketika dia bereaksi dan berbalik dengan cepat, dia melihat seekor ikan kayu besar menghantam ke arahnya. Dibandingkan dengan tubuhnya yang tingginya kurang dari 3 jari, ikan kayu itu seperti gunung. Ikan itu menghantamnya dengan ledakan, dan kemudian si kecil itu menjadi pusing dan jatuh tanpa sadar, kembali ke dahi Lu Fengxian. Di udara, Shen Xiu membawa seekor ikan kayu, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Jangan pikir aku tidak akan memukulmu hanya karena kamu seorang dewa. Pria kecil itu tidak tahu bagaimana biksu kecil berpakaian putih itu bisa melihatnya dan bagaimana dia bisa lolos langsung ke awan ajaib untuk menyerangnya. Dia adalah roh sejati yang telah lolos dari Guiksu, dan cara hidup seperti ini memang berbahaya. Namun, dia waspada terhadap beberapa aura yang keluar dari tubuh Fang Xing, dan bahkan orang suci yang sedang duduk di panggung giok putih di luar jurang Ibel. Dia tidak pernah menyangka bahwa biksu kecil yang tidak mencolok seperti itu akan datang dan menyerangnya seperti ini. Setelah menerima pukulan ini, dia menjadi benar-benar linglung dan ingin melarikan diri, tetapi jatuh di dahi Lu Fengxian lagi. Pada saat ini, tombak di tangan Lu Fengxian telah menusuk dada Fang Xing dengan ganas. Melihat Fang Xing tidak dapat melawan, dia tiba-tiba meraung, dan asap Ibel mengepul dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berubah, membentuk Ibel dengan 3 kepala dan 6 lengan. Keempat lengan terentang pada saat yang sama, dan berturut-turut meraih Fang Tianhuaji, dan dengan paksa menghentikan Fang Tianhuaji di udara setelah menembus setengah dadanya, tidak membiarkannya masuk lebih dalam lagi. Dengan 2 tangan yang tersisa, satu memegang pisau bermotif naga dan mengayunkannya dengan ganas, sementara tangan lainnya menamparkan wajah Lu Fengxian. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar orang menyebalkan tak tahu malu. Di tengah teriakan dan omelan keras, pertahanan dan serangan balik dilakukan secara bersamaan. Pria kecil itu, atau roh sejati, baru saja jatuh ke lautan kesadaran LV Fengxian. Dia linglung, tetapi ketika dia merasakan pisau berpola naga yang ganas turun dari atas kepalanya, dia tanpa sadar mengangkat satu tangan, dan dengan seluruh kekuatan sihirnya, dia mendorong ke atas, nyaris menghalangi pisau yang mematikan itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengurus tamparan yang datang padanya, dan dipukul dengan keras di wajah oleh Fang Xing. LV Fengxian terbang keluar seperti karung rusak, dengan wajahnya bengkak setinggi roti kukus. Terimalah takdirmu. Fang Xing terus meraung, dan pedang Ibel mengepakkan sayapnya, menjatuhkan Lu Fengxian yang masih berada di udara. Dia menginjak kekosongan, diikuti tubuhnya, dan menebas lagi dengan pedang berpola naga. Lu Fengxian sangat marah tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa berteriak putus asa dan membentuk mantra. Semua bendera formasi yang telah ditempatkan di udara tiba-tiba ditarik olehnya pada saat yang sama. Mereka mengelilinginya dengan rapat dan berubah menjadi bola kekuatan sihir pertahanan yang kuat. Itu melindunginya dalam formasi seperti kepompong, dan menggunakannya untuk menahan serangan gila Fang Xing. Baru pada saat inilah Fang Xing mengerti apa yang ingin dilakukan Lu Fengxian dengan menyiapkan formasi ini. Pertama, untuk membatasi metode hantu yang menutupi mata yang sedang digunakannya saat itu. Kedua, dia benar-benar takut pada Shen Xiu dan memiliki bayangan di dalam hatinya. Dia menyiapkan bendera formasi ini terlebih dahulu, berharap bahwa setelah dia pingsan, dia dapat memanggil mereka untuk melindunginya dalam keadaan darurat, sehingga dia memiliki waktu untuk pulih. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Fang Xing meraung dan berteriak, menebas dengan pedang berpola naganya tanpa henti, menghantam lingkaran sihir. Di dalam lingkaran sihir, Lu Fengxian berkeringat deras, matanya tertutup rapat, seolah-olah dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Perubahan besar dalam format. Li Changyuan dan yang lainnya semuanya tercengang dan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Lu Fengxian memiliki keuntungan yang kuat dan sedang mengawasi Ibel yang akan mati di bawah Fang Tianhuaji. Bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi tiba-tiba? Terutama setan kecil itu yang memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya, mengapa dia tampak sangat menyerupai setan dalam wujud manusia. Pada saat ini, di langit di atas Guiksu di Laut Cina Selatan, ada awan-awan Ibel yang melonjak. Pria berjubah hitam yang melayang di antara awan-awan Ibel itu sudah sangat marah. Lingkaran-lingkaran awan Ibel di sekelilingnya membentuk pusaran besar. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan-awan itu. Di celah-celah antara awan-awan Ibel itu,
orang bahkan bisa melihat wajahnya yang pucat, marah, putih dan transparan. Suaranya yang meraung menggema di atas awan-awan. Dari mana datangnya pendeta pencuri ini, dan beraninya dia ingin memenjarakan jiwa sejatiku. Dengan suara gemuruh yang keras, dia melambaikan tangannya, dan dengan suara dentuman yang keras, sebuah tangan besar yang terbentuk oleh petir hitam tiba-tiba terentang dari awan Ibel, dan melesat jutaan mil jauhnya, melesat lurus ke arah jurang Ibel. Jelas bahwa dia akan menyerang secara langsung untuk memusnahkan para junior yang penuh kebencian itu, dan pada saat yang sama mengembalikan semangatnya yang sebenarnya. Serangan langsung ini telah mengabaikan sebab dan akibat, dan tidak peduli dengan reaksi berantai yang akan terbentuk di masa mendatang. Lagi pula, baginya, terlalu berbahaya meninggalkan sedikit pun jiwa aslinya di luar. Sulit untuk menggambarkan betapa mengerikannya saat makhluk setingkat ini bergerak. Sekali bergerak, langit dan bumi hancur dan serangan langsung dilakukan ke jurang Ibel. Pada saat ini, para junior paling maju di Demonic Abyss, seperti Fang Xing, Shen Xiu, dan Li Changyuan, semuanya terkejut pada saat yang sama. Mereka merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Laut Cina Selatan. Ekspresi mereka berat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Ambil kembali cakarmu. Pada saat ini, ketika tangan yang dibentuk oleh petir hitam baru saja mencapai 100.000 mil di luar jurang Ibel, sebuah suara marah terdengar. Orang yang bergerak adalah orang suci yang telah memutuskan untuk pergi ke Guiksu Laut Selatan untuk berbicara dengan makhluk itu karena amarahnya. Dia bertemu dengan tangan yang mengabaikan sebab dan akibat ini dan dengan paksa mencengkeramnya. Kemarahannya bahkan lebih besar. Dengan raungan, api yang tak berujung meledak di sekelilingnya, menyapu kehampaan, dan kemudian berubah menjadi sayap raksasa setajam pisau, menebas langsung ke tangan itu. Ledakan, tangan besar yang menutupi langit tiba-tiba terpotong oleh sayap ini. Kekuatan yang kacau turun dan menguapkan air laut di suatu area, memperlihatkan dasar laut yang retak. Setelah beberapa saat, hujan lebat mulai turun di area seluas 1 juta mil. Manusia fana, kau berani menghentikanku mengambil tindakan. Keberadaan di atas Guiksu sangat marah. Dua tatapan yang tampak nyata menembus kehampaan dan menatap orang suci itu. Singkirkan rasa superioritasmu yang angkuh. Jika jalan menuju surga tidak terhalang, aku akan menjadi abadi 3000 tahun yang lalu. Orang suci itu meraung dengan suara yang dalam, menunjuk ke arah Guiksu, dan berteriak keras, mengguncang 9 langit. Saya menandatangani aliansi 9 langit tahun itu demi keberuntungan generasi muda, untuk melawan malapetaka langit dan bumi di masa depan. Anda hanyalah roh abadi, bahkan tanpa tubuh yang nyata, dan Anda berani menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor Anda, bersembunyi di sudut Guiksu untuk bertahan hidup. Anda bahkan tidak berani muncul ketika aliansi 9 langit ditandatangani. Dari mana Anda mendapatkan kredibilitas untuk mengacaukan rencana kita sekarang? Wow, keberadaan di langit di atas Guiksu begitu marah hingga hampir menjadi gila. Suara gemuruh mengguncang bumi dan orbit bintang-bintang di kehampaan menjadi kacau. Kamu hanyalah manusia biasa yang bahkan belum mencapai buah abadi, dan kamu berani bersikap begitu lancang di hadapanku. Aku menghargai kerja kerasmu selama ribuan tahun, jadi kamu bisa menyebut dirimu orang suci. Kalau tidak, menurutku, kamu hanyalah seekor semut seperti yang lainnya. Keluar dari sini. Kelompok itu tidak menunjukkan wajah apapun dalam gemuruh yang dahsyat itu. Awan-awan Ibel di atas Guiksu tiba-tiba berkumpul, lalu berubah menjadi potongan-potongan awan Ibel yang mengerikan, menyapu ke arah orang suci itu. Terkandung dengan hukum-hukum yang mengerikan, kekuatannya sangat mengerikan. Baiklah, kalau begitu aku, seekor semut, akan memanfaatkan roh abadi sejatimu. Orang suci itu tidak takut dengan kekuatan seperti itu. Dia membuat gerakan tangan dan lautan api muncul di belakangnya, menyapu seluruh area. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Saat mereka menyaksikan pertempuran hebat antara Sang Abadi dan Sang Santo yang akan segera dimulai, semua makhluk hidup berada dalam bahaya yang mengancam. Pada saat ini, di utara Laut Cina Selatan, di kerajaan Bohai, tiba-tiba sebuah teratai darah terbang keluar. Ia berubah dalam sekejap dan berubah menjadi teratai raksasa sepanjang 10.000 kaki. Ia terbang di antara awan Ibel yang bergulung dari langit di atas Guiksu dan awan api Sang Santo. Cahaya ungu bersinar, udara abadi masih ada, dan diiringi musik abadi kuno, ia berdiri di antara Sang Abadi dan Sang Santo. Setelah melihat bunga teratai, makhluk-makhluk di Guiksu menjadi tidak terlalu ganas dan menahan jurang Ibel mereka. Tak lama kemudian, terdengar suara marah gadis, mengapa kau datang ke Guiksu alih-alih tidur di kuburanmu? Mungkinkah kau juga ingin menghentikanku? Terdengar desahan panjang dari dalam teratai, dan setelah beberapa lama, terdengar suara yang sedikit tak berdaya. Xiao Yao Immortal, kau sudah keterlaluan. Jika kau tidak senang anak itu menjadi penerus Dao tertinggi, mengapa kau tidak menghentikannya langsung di Jalan Tongtian, dan mengapa kau tidak membiarkan keturunanmu menerobos Jalan Tongtian saja?
Apakah kau takut keturunanmu tidak akan sanggup menanggung keberuntungan itu dan mati di jalan Tongtian? Nanti, penerusnya sudah ditentukan, keberuntungan berkumpul dan tersebar, sebab dan akibat semuanya sudah ditentukan sebelumnya, tetapi kau memanfaatkan malapetaka kehidupan anak itu untuk memberikan keberuntungan kepada keturunanmu, mengacaukan banyak sebab dan akibat. Meskipun begitu, aku menghormatimu sebagai seorang tetua dan tidak pernah mengatakan apapun. Itu hanya persaingan antara keberuntungan mereka, yang kalah kesepian, dan yang menang mendapat lebih banyak keberuntungan, yang juga adil. Suara di dalam teratai itu berbicara perlahan dan tanpa emosi, tetapi membuat makhluk di atas Guiksu tampak lebih buruk. Tetapi sekarang, kamu tidak hanya telah mengirimkan roh sejatimu untuk membantu, tetapi kamu bahkan akan melakukannya sendiri. Itu terlalu banyak, itu benar-benar terlalu banyak. Kami, makhluk yang hampir tidak bertahan hidup, datang ke alam bawah untuk mencari putra-putra keberuntungan yang legendaris itu untuk membantu kami bertahan hidup dari malapetaka, bukan untuk mengubah dunia berdasarkan kesukaan dan ketidaksukaan kami sendiri. Haha, jika kami benar-benar memiliki kemampuan hebat untuk menanggung semua malapetaka, kami tidak akan turun tahun itu. Setelah mengatakan ini, makhluk di atas Guiksu menjadi sangat marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, diam. Kau pikir aku ini siapa, Lu Xiaoyao? Aku mengenali orang itu sebagai murid agungku pada awalnya karena aku menghormati keinginan jiwa-jiwa yang tersisa dari sesama muridku. Itu karena dia bertindak terlalu jahat dan pengkhianat di kemudian hari, yang sama sekali tidak mirip dengan prinsip-prinsip lurus dan ketat dari garis keturunan Tao agungku. Kemudian, nasibnya sendiri dalam kesulitan dan dia tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi. Itulah sebabnya aku memilih keturunanku. Aku ingin membiarkan mereka berdua bertarung dengan adil, tetapi kapan ibel kecil itu memiliki sedikit pun niat untuk bertarung dengan adil. Dia menyerangku dengan serangan diam-diam, yang sangat tidak tahu malu. Dia memanfaatkan waktu dan tempat dengan menggunakan kitab suci Buddha. Keturunanku tidak dapat menggunakan sedikit pun keterampilannya. Aku tidak tahan, jadi aku membantunya. Aku hanya ingin membuat pertarungan antara mereka berdua lebih adil. Haha, adil. Pada titik ini, orang suci itu tiba-tiba mencibir, campur tanganmu adalah ketidakadilan yang terbesar. Diam. Keberadaan di atas Guiksu dipenuhi dengan amarah. Orang tua ini benar. Sebuah suara terdengar dari teratai mereka saling bertarung, entah itu perkelahian, atau serangan diam-diam, semuanya adil. Tetapi jika Anda ikut campur, itu tidak adil. Senior Xiaoyao, apakah Anda benar-benar tidak takut dengan karma? Makhluk di atas Guiksu masih geram, tetapi dia tampaknya tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan hari ini. Setelah beberapa saat, dia menahan amarahnya dan berteriak dengan suara yang dalam, kalau begitu, bahkan jika aku tidak setuju denganmu, aku akan membiarkan mereka pergi. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, aku berjanji tidak akan berhenti, tetapi aku akan mengambil kembali kesadaran spiritualku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ketika orang suci itu mendengar hal ini, dia agak tertegun dan tidak berkomentar. Namun di dalam bunga teratai itu, terdengar suara samar tidak. Setelah jeda sebentar, sebuah suara yang agak dingin terdengar karena kamu sudah melewati batas, bagaimana kamu bisa mundur dengan mudah? Keberadaan di langit di atas Guiksu tidak menganggap serius orang suci itu ketika dia muncul, tetapi setelah teratai itu muncul, dia tahu bahwa segala sesuatunya menjadi sulit untuk ditangani, jadi dia mundur setengah langkah dan berjanji untuk tidak ikut campur dalam perebutan keberuntungan di antara generasi muda. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus membawa kembali semangat sejatinya sendiri, terus menjaga integritasnya sendiri, bersembunyi di Guiksu, dan menunggu kedatangan terakhir malapetaka langit dan bumi. Ini sudah merupakan konsesi yang tak tertahankan baginya, dan itu adalah tindakan ketahanan sementara yang dilakukan ketika dia tidak punya pilihan. Namun suara di dalam teratai itu menjawab dengan suara lantang, tidak. Kata-kata yang tegas itu bahkan membuat makhluk ini tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, kemarahan dingin melanda seluruh area. Kamu bilang tidak. Dia menatap Lian Hua dengan tatapan muram, dan ada niat membasmi dalam suaranya. Suara dalam teratai itu halus, namun tanpa niat untuk berkompromi kamu sudah melewati batas, jadi ini tidak diperbolehkan. Kemarahan di langit di atas Guiksu melonjak seperti awan, dan kemarahan yang tak berujung ditekan di ujung suara rendah seperti gunung berapi sebelum meletus. Apakah kamu masih ingin melawanku? Aku ingin melihat seberapa banyak keterampilan yang tersisa. Aku tidak bermaksud membasmimu. Suara di dalam teratai itu masih tenang, tetapi memiliki keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja kamu bersembunyi di Guiksu, menggunakan energi spiritual para biksu yang belum membentuk janin untuk memelihara dirimu sendiri. Karena alasan ini, kamu bahkan membuat tabu, tidak mengizinkan para biksu Guiksu untuk membentuk janin, dan mereka hanya bisa menjadi daging dan darah yang energi spiritualnya kamu serap. Tidak perlu melanjutkan kehidupan seperti ini. Di masa lalu,
9 pendahulu Sekte Tao tertinggi menyerahkan segalanya untuk melawan malapetaka, hanya menyisakan jiwa yang tersisa menunggu kedatangan para murid yang tersisa. Mengapa kamu harus memaksakan diri untuk mengolah tubuh abadi dan mempertahankan kesadaranmu? Apa yang kamu tunggu? Kamu sendiri yang mengetahuinya, dan aku sudah menebaknya. Sekarang aku ingin membasmimu, dan pikiranmu lah yang ingin kubasmi. Setelah dipatahkan oleh teriakan teratai, makhluk di langit di atas Guiksu mulai berteriak dengan marah. Tiba-tiba, awan-awan ibel di langit di atas Guiksu naik dengan cepat dan berubah menjadi raksasa yang terdiri dari awan-awan ibel. Suaranya mengguncang langit dan bumi. Apa yang kutunggu? Aku hanya melindungi tradisi Taois tertinggi. Gadis, kau menghinaku. Hari ini, aku ingin memberi kalian berdua bantuan dan berjanji tidak akan menyerang kalian lagi. Tetapi karena kau berani memaksaku, aku akan melihat seberapa mampunya kau menghentikanku. Bisakah kau menghentikanku mengambil kembali seberkas semangat sejati itu? Sambil meraung marah, dia mengulurkan tangannya, lalu sebuah tangan besar terbuat dari awan ajaib terulur lurus ke arah Demon Abyss. Langit dan bumi berubah warna, dan banyak sekali makhluk fana yang mendongak dan melihat tangan besar ini menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, bunga teratai tiba-tiba berubah menjadi kelopak bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan dalam sekejap, jumlahnya menjadi miliaran dan miliaran, menutupi langit dan bumi. Formasi besar yang terdiri dari kelopak bunga teratai yang tak berujung terbentuk di sekitar Guiksu, menjebak tangan besar itu. Di tengah bunga teratai, seorang wanita cantik muncul, dengan lembut mencubit formula ajaib, dan samar-samar menunjuk ke langit. Dengan ledakan keras, tiba-tiba, 9 sinar cahaya ilahi turun dari langit, saling terkait satu sama lain, dan mendarat di atas Guiksu. Makhluk di atas Guiksu melihat 9 sinar cahaya ilahi ini, dan matanya dipenuhi rasa takut. Beraninya kau meminjam kekuatan mereka. Dia meraung marah. Aku hanya ingin mendapatkan kembali jiwa sejatiku, mengapa begini? Gadis teratai berdiri di kehampaan, bibir dan giginya tidak bergerak, tetapi suaranya terdengar samar, menyebar ke seluruh inci pertama ruang di benua Tianyuan. Bagaimana mungkin kami yang turun dari atas dan selamat, bisa melewati batas dengan mudah? Jika kita semua memiliki motif egois dan mengubah takdir kita sesuka hati, dunia fana sekarang ini tidak lebih dari sekadar negeri dongeng. Kamu adalah orang pertama yang mengulurkan tangan, jadi aku akan menggunakanmu sebagai pelajaran untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Aku tidak akan membasmimu, tapi aku akan menghentikanmu untuk memikirkannya. Saat gadis teratai berbicara dengan suara dingin, berbagai awan ibel di atas Guiksu menunjukkan tanda-tanda akan bubar. Makhluk-makhluk di atas Guiksu akan menjadi gila. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengekstraksi kekuatan sihir dari semua makhluk hidup di Guiksu. Sekarang, kekuatan sihir itu akan bubar. Kemarahan dan ketakutan semacam ini membuatnya berpikir untuk mati bersama mereka. Gadis, kau sudah bertindak terlalu jauh. Aku baru saja mengekstraksi kekuatan sihir untuk membantu dunia melawan malapetaka. Kau benar-benar ingin membubarkannya. Apakah kau tidak takut kedua belah pihak akan terluka? Gadis teratai membentuk segel tanpa ragu-ragu, dan 9 sinar cahaya ilahi turun dalam sekejap, menekan awan ajaib itu. Awan ajaib itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian, dan mulai menyebar pada saat yang sama. Suara gadis teratai dipenuhi dengan sedikit ketidakpedulian. Jika kamu ingin menyakiti kedua belah pihak, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Singkirkan rencana dan kesombonganmu, dan dengan jujur. Saksikan keberuntungan dunia berkumpul dan menyebar bersama 9 senior lainnya, dan tunggu kedatangan malapetaka besar surga dan bumi. Ledakan, makhluk di Guiksu itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia mengangkat tangannya, ingin menambahkan semua awan ajaib itu ke dirinya sendiri. Pada saat ini, ujung jubah hitamnya berkibar, mengubah kekosongan yang luas menjadi wilayah kekuasaannya. Sedikit rasa dingin muncul di matanya, dan dia menatap gadis teratai itu dengan muram. Bahkan jika kamu meminjam cahaya ilahi dari 9 makhluk mati itu, apa bedanya? Aku adalah tubuh abadi, bukan jiwa yang tersisa. Kamu dapat menyebarkan kekuatan sihirku, tetapi bagaimana kamu dapat melukai jiwaku? Aku ingin mengambil kembali sinar cahaya spiritual itu, dan kamu tidak dapat menghentikanku. Sambil berbicara, dia menempelkan kedua tangannya dan awan ibel yang besar melonjak ke atas, langsung menghalangi 9 cahaya dewa. Namun, menghadapi kekuatannya, gadis teratai berbicara dengan tenang. Aku mungkin tidak bisa menghentikan mereka, tapi bagaimana dengan mereka? Jari ramping itu dengan lembut terulur dan menunjuk ke Guiksu di bawah. Keberadaan di atas Guiksu dikejutkan oleh suara dinginnya, tiba-tiba menoleh, lalu membeku. Pada saat ini, di bawah awan ibel, di Guiksu, ada 8 bayangan yang berjalan mendekat. Mereka memiliki penampilan dan aura yang berbeda, satu-satunya kesamaan adalah ekspresi mereka yang kusam, tubuh yang tembus cahaya, dan gerakan yang kaku. Mereka tampak seperti patung.
Gerakan mereka tampak lambat, tetapi anehnya mereka cepat. Pada napas pertama, mereka masih berada di udara di atas Guiksu, dan pada napas kedua, mereka telah muncul di awan ibel, mengelilingi makhluk yang mengendalikan awan ibel di atas Guiksu. Rantai besi muncul pada masing-masing dari mereka, melilit makhluk ini. Kakak-kakak senior, kalian. Bayangan gelap itu bertanya dengan suara gemetar, tampak malu dan takut. Dan jauh di dalam Guiksu, di atas altar, ada 8 patung. Pada saat ini, patung di atas berbicara dengan lembut, aku meminta wanita tertua untuk menghentikanmu. Xiao Yao, Tik Mahadewa di Guiksu dan perhatikan sebab dan akibatnya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya hanya tidak percaya pada orang itu. Bayangan itu meraung keras, mengapa kau harus melakukan ini padaku? Sudah kukatakan dari awal, karena kita sudah memilihnya, biarkan saja dia pergi. Patung itu berbicara dengan tenang, seolah-olah dengan sedikit ketidakberdayaan, bahkan jika kamu tidak mau, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan membiarkan secercah jiwamu yang sejati memasuki dunia, tetapi dirimu yang paling asli tetap harus tinggal di sini dan melindungi warisan tertinggi bersama kami. Aku tidak mampu membiarkan sebab dan akibatnya berubah lagi. Setelah mengatakan ini, 7 jiwa yang tersisa di sekitar bayangan hitam itu sudah linglung dan perlahan-lahan terbang turun. Bayangan hitam itu terus meraung, tetapi secara paksa dibawa ke sisi altar hitam, di mana ia berubah menjadi patung batu hitam dengan ekspresi ganas. Ia membuka mulutnya dan berteriak, seolah-olah ia memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi ketika patung batu itu terbentuk, ia tidak dapat mengatakan apa-apa. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Gadis teratai di langit membungkuk kepada patung batu di atas, dan kemudian menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyingkirkan awan jahat di atas Guiksu. Matanya beralih ke arah Demon Abyss. Karena kau ingin ikut campur dalam hubungan sebab akibat, maka ikut saja dalam hubungan sebab akibat. Setelah awan ibel menghilang, hubungan antara bayangan hitam dan roh sejati di jurang ibel juga terputus. Pada saat ini, Lu Fengxian, yang telah bersembunyi di dalam lingkaran sihir dan menahan serangan Fang Xing, tiba-tiba mengubah wajahnya dan meraung ke langit. Mengapa? Aku tidak menerimanya. Aku tidak menerimanya. Aku tidak menerimanya. Jika kamu ingin aku memasuki dunia, mengapa kamu harus melucuti kekuatan ilahiku? Jika kamu ingin mengusirku dari dao tertinggi, mengapa kamu harus menyimpan sumber keabadianku? Kamu memaksaku ke dunia, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku, katakan padaku. Teriakan yang tiba-tiba ini bahkan membuat Fang Xing dan yang lainnya tertegun. Li Changyuan dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran semuanya bingung, bertanya-tanya mengapa Lu Fengxian tiba-tiba berteriak seperti itu. Jauh di lubuk hati mereka bahkan samar-samar merasa bahwa Lu Fengxian tampak seperti orang yang berbeda. Nada dan bahkan aksen suaranya sedikit berubah. Apakah orang ini gila? Bahkan Fang Xing menyadari sesuatu dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Kakak, dia sekarang. Biksu muda Sensiu muncul diam-diam di samping Fang Xing dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Fang Xing terkejut. Ketika dia menatap Lu Fengxian lagi, matanya penuh rasa ingin tahu seolah-olah dia sedang melihat monster. Namun, rasa ingin tahu ini berangsur-angsur berubah menjadi kekejaman. Dia menyeringai muram, hehehehe, orang menyebalkan, kamu telah menggertakku begitu lama. Akhirnya giliranku, kan? Lu Fengxian tampaknya merasakan niat membasmi di mata Fang Xing. Dia terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Matanya hampir menyemburkan amarah. Penghinaan, kebencian, dan penghinaan melintas di wajahnya. Suaranya rendah, seolah-olah berasal dari dalam dadanya binatang kecil, beraninya kau menatapku seperti itu. Semuanya dimulai karena dirimu. Aku tidak peduli seberapa besar orang-orang itu bertaruh padamu, aku akan mencabik-cabikmu. Kamu masih berani menyombongkan diri. Wajah Fang Xing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mengayunkan pedang bercorak naga di tangannya dan menyerbu ke arah Lu Fengxian dengan ganas. Energi pedang yang tak berujung menebas lingkaran sihir itu dengan gemuruh. Dia berteriak, Sensiu, dasar keledai botak kecil, bertindaklah. Aku harus menebas orang menyebalkan ini sampai mati hari ini. Sangat marah. Mata Sensiu pun berbinar, dan dia tak dapat menahan diri untuk berseru. Yang lain menjadi terkenal dengan memotong kepala Yuanying dengan pedang, tapi hari ini kakak laki-lakiku akan memotong kepala seorang yang abadi. 810.